4276. Saat ini, Kurong Xingyu, kota Taisangxian. Kota Taisangxian, besar, melayang di udara, lebih besar dari rata-rata planet kehidupan, aku tidak tahu berapa banyak. Setidaknya dibutuhkan puluhan ribu planet kehidupan biasa untuk dapat dibandingkan dengan kota celestial. Kota surgawi Taisang memancarkan lapisan kecemerlangan kabur, menutupi kehampaan di sekitarnya. Lapisan kecemerlangan ini sangat istimewa. Namun, jika kamu masuk ke dalam lapisan kecemerlangan ini, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya kamu, kekuatan kamu akan ditekan dan sulit untuk ditampilkan. Apakah itu kaisar, Tuhan, bahkan puncak dari alam asli, itu sama saja. Ada gerbang besar di depan kota surgawi Taisang. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu memancarkan prestise besar. Tampaknya siapapun yang ada di depan pintu ini, mereka akan sujud dan tunduk. Di bagian bawah pintu ini terdapat tangga menuju ke pintu. Pada saat ini, dalam kehampaan di sekitar kota celestial, sosok yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul. 5 istana surgawi, tidak, tepatnya, adalah yang kuat dari keempatnya. Yang paling misterius dari 5 istana surgawi tidak mengirim siapapun. Tian Jiao dari keluarga Tianren di bawah 4 istana surgawi, murid inti dari tokoh-tokoh besar di istana surgawi, tokoh Tian Jiao dari ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, dan orang parubaya semuanya ada di sini. Ini padat dan padat, aku tidak tahu ada berapa orang. Secara kasar, setidaknya ada ratusan juta. Jumlah ratusan juta rupiah tidaklah banyak. Seberapa besar alam semesta dan berapa banyak ras yang ada? Ada begitu banyak anak muda di usia 100 juta. Sekarang, gerbang abadi kota Taisangxian belum dibuka secara resmi. Kamu harus mengikuti kami ke gerbang terlebih dahulu. Saat gerbang terbuka, kamu bisa melewati gerbang dan masuk. Suara agung terdengar. Ini adalah suara surgawi, tidak ada yang berani mengikuti. Kali ini, lebih dari 1 dari 4 istana surgawi datang. Di bawah patung-patung surgawi ini, ada puluhan raja surgawi. Mereka pertama-tama harus terbang ke kota surgawi Taisang, dan kemudian ratusan juta sosok di belakang mereka terbang ke kota abadi Taisang satu demi satu. Ketika mereka memasuki area yang diliputi oleh kecemerlangan kota Taisangxian, mereka merasa pencapaian mereka ditekan dan sulit untuk ditampilkan. Hanya kekuatan tubuh yang bisa digunakan. Mereka hampir tidak bisa melayang di udara, perlahan mendekati tangga, dan kemudian menunggu di sana. Yah, iblis dari alam semesta yang gelap berkumpul untuk melawan kita. Tiba-tiba, dewa berbicara. Tentu saja, suaranya hanya dapat didengar oleh makhluk surgawi lainnya dan raja-raja surgawi tersebut. Beberapa rahasia, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk dihubungi. Yah, pasti para pemberontak, para iblis, yang ingin menekan kita untuk mengirim orang masuk. Yang lainnya kedinginan, dan wajahnya sangat jelek. Tidak sulit ditebak, tetapi bagaimana menghadapinya? Mereka meninggalkan beberapa master di reruntuhan alam semesta. Sekarang iblis menyerang dalam skala besar. Mereka harus mengirim banyak master untuk memblokir iblis. Jika tidak, iblis akan menerobos garis pertahanan dan membunuh mereka di alam semesta yang luas. Konsekuensinya akan sangat serius. Mereka tahu bahwa ini adalah konspirasi para pemberontak, tetapi mereka tidak punya cara untuk menghentikannya. Itu adalah konspirasi. Mereka harus mengikuti satu sama lain dan mengirim ahli ke alam semesta gelap untuk memblokir iblis. Kirim seseorang untuk mendukung Dark Universe. Seorang Raja Surga. Segera, beberapa dari 4 istana surgawi teratas berangkat ke alam semesta gelap. Semuanya, dengar. Kemudian, dewa membuka mulutnya, dan suaranya menyebar ke seluruh aula, terngiang di telinga semua orang. Mata semua orang, sama untuk memandang Tuhan ini. Dalam perjalanan ke negeri dongeng ini, para pemberontak pasti akan bergabung dan mengirim anak-anak muda mereka masuk. Sekarang, beri kalian semua tugas. Dewa terus berbicara, dan semua orang dalam semangat yang baik. Dengarkan baik-baik. Setelah memasuki kota Taisangxian, jika kamu melihat seorang pengkhianat, itu membunuh. Jika kamu membunuh seorang pemberontak dan keluar dengan bukti, istana surga akan memberimu banyak hadiah. Kata guru surgawi. Kami akan mencoba yang terbaik untuk membunuh para pemberontak dan membiarkan mereka tidak bisa kembali. Semua orang berteriak. Yah, ada hal lain, kamu tahu. Dengan itu, Kaisar melambaikan tangannya dan 2 gambar muncul di udara. Kedua gambar ini adalah tubuh lampau dan tubuh masa kini, Luming. Luming dan Muyun, jika kamu membunuh salah satu dari mereka, aku berjanji untuk mempromosikan siapa putra surga atau putri surga. Tuhan berkata lagi. Wah. Pidato ini menimbulkan kegemparan, mata banyak orang memancarkan nyala api yang tebal, yaitu api keserakahan. Selama kamu membunuh Luming atau Muyun, kamu dapat dipromosikan menjadi putra surga atau putri surga. Ini adalah godaan yang tak ada habisnya. Apa putra surga atau putri surga?
Itu adalah perwakilan teratas di Istana Surgawi. Hanya Tian Jiao, yang tertinggi dan tertinggi di antara para Tianren, yang dapat disebut putra surga atau putri surga. Sekarang, di antara 4 istana surgawi, ada kurang dari 10 yang dapat diberi gelar putra surga atau putri surga. Begitu putra surga atau putri surga, statusnya tidak terbayangkan. Bahkan jika patriark dari 10 ras teratas melihatnya, mereka harus menghormati. Tidak ada yang tidak akan dipindahkan. Aku harus membunuh Lumu. Hidupmu adalah milikku. 100 Tian Jiao yang tak tertandingi di alam semesta menunjukkan warna yang tajam di mata mereka. Meskipun kejeniusan alam semesta terkenal di alam semesta yang luas dan memiliki status yang luar biasa, ia jauh dari putra surga dan putri surga. Terutama kebanggaan tak tertandingi keluarga malaikat, Gabert. Muyun, kamu milikku, aku akan membunuhmu. Hati Gabert meraung, mesin pembunuh di matanya, sangat kaya. Awalnya, Jiawei menantang Ling Yun. Tidak perlu menunggu 1000 tahun, Gabert memutuskan bahwa begitu dia melihat Muyun, dia akan langsung membunuhnya. Fakta milenium apa? Di mana status putra surga? Tidak hanya sosok Tian Jiao dari semua ras di alam semesta, tetapi bahkan sosok Tian Jiao dalam keluarga Tianren, meledak dengan kecemerlangan yang membara di mata mereka, menatap 2 potret Luming. Ada begitu banyak Tianren di 4 istana surgawi, tetapi jumlahnya kurang dari 10. Sayang sekali mengetahui betapa sulitnya disebut putra surga dan putri surga. Dapat dikatakan bahwa putra surga dan putri surga adalah raja dari keluarga Tianren. Keluarga Tianren mana yang tidak ingin dikabulkan? Di hati semua orang, mereka diam-diam melafalkan 2 nama, Luming dan Muyun. Yechu Tianji, Yelin Hongye, ikutlah denganku. Saat ini, Kaisar menyebutkan 9 nama. Setelah itu, guru surgawi berjalan ke satu sisi, dan kemudian 9 pemuda dan pemudi Tianren keluar dan mengikutinya. 4277. Itu mereka. Setelah melihat 9 orang ini, banyak orang terkejut. Karena 9 orang ini sekarang menjadi 9 putra dan putri surga di 4 istana surga. Berdiri di posisi tertinggi Tian Jiao dari keluarga Tianren, itu sangat kuat. Di tengah keramaian, beberapa orang memiliki rasa perang yang kuat di mata mereka. Ini adalah Tian Jiao dalam daftar Tian Jiao alam semesta Hong Huang, terutama Tian Jiao 10 besar. Keberadaan 10 besar di alam semesta juga merupakan yang teratas di alam semesta, berdiri di puncak Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada yang mengira bahwa 10 besar daftar Tian Jiao alam semesta jauh lebih buruk daripada anak-anak surga dan putri surga. Mereka juga orang-orang yang sombong, dan secara alami memiliki arti yang komparatif. Tapi posisi pihak lain terlalu tinggi, tentu tidak ada yang berani menantang. 9 putra surga dan putri surga, mengikuti Tianzun, berjalan ke satu sisi. Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus membunuh Luming dan Muyun. Ingat, terutama Muyun. Tianzun menekankannya lagi, dan nadanya ditekankan. Dia hanya mengatakannya kepada 9 orang dalam bentuk transmisi suara, yang tidak dapat didengar oleh orang lain. Jangan khawatir, aku akan membunuh Luming dan Muyun. Aku tidak bisa meninggalkan tabu. Wajah karakter Cina dari mulut dingin keluarga Tianren Tianjiao. Pria ini bernama Yechu Tianji, keberadaan yang sangat mengerikan. Kamu tidak tahu, sudah kubilang, Muyun dan Luming adalah orang yang sama. Jalan surga. Luming dan Muyun adalah urusan orang yang sama, dan istana surga belum menyebar. Sekarang hanya beberapa orang tingkat tinggi yang mengetahuinya. Lagi pula, itu memalukan. Dapat dikatakan bahwa Tiangong Tuan Zuan dari Luming, yang dimainkan Luming dari awal hingga akhir, masih baik-baik saja. Ini adalah hal yang sangat memalukan. Apa? Ke-9 putra surga dan putri surga terkejut, dan beberapa tercengang. Luming dan Muyun sebenarnya adalah orang yang sama, yang sungguh di luar dugaan mereka. Bagaimana? Apakah dia mengendalikan kekuatan 2 tabu saja? Yechu, tidak bisa dipercaya. Kekuatan 1 orang untuk mengendalikan 2 tabu belum pernah terdengar atau terlihat. Tidak, menurut dugaan kami, Muyun dan Luming adalah orang yang sama. Luminglah yang mendapatkan kekuatan tabu di planet induk klan naga. Setelah itu, Luming mengembangkan keahlian khusus. Kekuatan-kekuatan tabu dipindahkan ke Muyun. Sekarang Luming seharusnya tidak memiliki kekuatan tabu. Oleh karena itu, tujuan utamamu tetaplah Muyun. Jika kamu bisa menangkapnya, kamu tidak bisa melakukannya. Hanya perlu membunuhnya. Jika kamu tidak bisa melakukannya. Tuhan memperingatkan. Setelah kejadian terakhir, mereka memahami sebuah kebenaran lebih dalam. Artinya, semua tabu adalah orang yang beruntung. Jika mereka tidak bisa membunuh sekaligus, akan ada serangkaian perubahan. Jika Luming dikurung di penjara terakhir kali, dia akan melarikan diri. Ada juga mantan Fei Huang dan lainnya, juga memiliki pengalaman serupa. Oleh karena itu,
Kali ini, dia akan membuat janji putra surga atau putri surga, memerintahkan semua orang untuk membunuh Muyun. Karena kita tidak bisa mendapatkannya, kita harus menghancurkannya. Ya, Tuan Tianzun, jangan khawatir. Kali ini, apakah itu Muyun atau Luming, hanya ada satu cara untuk mati. Ya, dan para pemberontak, mereka tidak akan pernah kembali. 9 putra surga dan putri surga semuanya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saat ini, reruntuhan alam semesta, sebidang tanah tandus itu, Luming dan yang lainnya sedang menunggu. Tiba-tiba, 7 sosok muncul di langit. Puan Yuanzun. Seseorang berbisik. Hati semua orang kaget, melihat 7 sosok yang tiba-tiba muncul. Ketujuh tokoh ini semuanya adalah kekuatan Yuanzun. Yuanzun, sebagai keadaan asli, mengendalikan semacam asal mula alam semesta, hidup bersama alam semesta dan berdiri di puncak alam semesta. Satu juga ranah untuk semua praktisi. Banyak orang yang menantikan suatu hari, dapat mencapai keadaan semula, dengan alam semesta. Karakter seperti ini, biasanya jarang terlihat, sekarang ada 7. Luming juga melihat 7 orang. Luming tahu 2 dari 7. Salah satunya adalah Fei Huang, yang lainnya adalah pedang sihir ketiga. Selanjutnya, aku akan berangkat ke kota Taisangxian. Aku sudah memberitahu kamu semua tentang situasi kota Taisangxian. Aku ingin memberitahu kamu bahwa orang-orang dari Tiangong akan berburu dan membunuh orang-orang dari pihak kita, jadi itu sangat berbahaya. Untuk memasuki kota Taisangxian. Tapi kali ini, semua ras di alam semesta akan masuk. Ada banyak ras. Sebagian besar dari kalian tidak akan menemukan kalian selama kalian tidak secara aktif mengekspos identitas kalian dan berbaur dengan berbagai ras. Sedikit dari kalian, seperti keturunan dewa primitif, ada beberapa tokoh Tianjiao yang lebih terkenal, seperti Gong Pengce, Muyun, Qiu Yue, Wan Shen. Kalian pasti akan menjadi fokus orang-orang Tiangong, dan sulit untuk menyembunyikannya. Oleh karena itu, kamu harus lebih memperhatikan dirimu sendiri. Di antara 7 Yuanzun, yang berbicara adalah Fei Huang. Orang lain, statusnya, tampaknya lebih rendah dari Fei Huang. Ya, Luming dan yang lainnya mengangguk. Selain Luming, Qiu Yue, dan para dewa, semua yang lain yang disebutkan oleh Fei Huang adalah iblis jenius teratas di pihak pasukan pembasmi. Bahkan di Istana Surga, mereka semua menikmati reputasi. Sekarang, mari beri kamu waktu untuk mengingat sepenuhnya napas asli dari hidup kamu sendiri, agar tidak memasuki kota abadi Taisang, dan orang-orang kita sendiri tidak mengenal orang-orang kita sendiri. Dengan cara ini, kita dapat saling membantu lain pada saat kritis. Ambil inisiatif untuk mengirimkan nafas hidupmu. Ayo pergi. Fei Huang melanjutkan. Segera, ratusan ribu orang yang ingin memasuki kota Taisangxian akan mengambil inisiatif untuk mengirimkan nafas kehidupan, dan kemudian kesadaran spiritual orang lain akan dikirim untuk mengingat nafas asli kehidupan orang-orang di tempat kejadian. Dengan cara ini, mereka dapat dengan mudah membedakan mana milik mereka dan mana yang bukan. Luming juga memancarkan kesadaran spiritual, memindai. Untuk mencapai level mereka, ingatan mereka terlalu kuat. Hanya butuh lebih dari 10 menit untuk menuliskan ratusan ribu nafas kehidupan yang berbeda. Setelah semua orang menuliskannya, Fei Huang melambaikan tangannya, dan teratai hitam muncul di langit, tumbuh dengan cepat. Di saat yang sama, 6 pemain kuat lainnya di lingkungan asli juga beraksi. Seorang lelaki tua berambut putih, dengan alis bercahaya, sebatang pohon besar terbang keluar, tumbuh dengan cepat, menjadi besar, sehelai daun bahkan lebih besar dari gunung. Ketiga, segera setelah pedang ajaib diayunkan, pedang ajaib melayang di udara, dan tumbuh dengan cepat. Tubuh pedang itu seperti benua. Selain itu, beberapa orang kuat dari negara asal juga mengorbankan harta mereka dan mengubahnya menjadi harta yang sangat besar. Ayo, kami akan membawamu ke kota peri. Suara Fei Huang berdering. 4278. Pergi. Mereka semua terbang dan terbang menuju harta karun yang ditawarkan oleh mereka yang kuat di lingkungan aslinya. Luming, Qiu Yue, Wan Shen, dan lainnya terbang ke bunga teratai hitam yang dikorbankan Fei Huang dan jatuh di salah satu kelopaknya. Teratai terlalu besar, berbentuk kelopak, seperti benua pada umumnya. Segera, harta 7 orang kuat di lingkungan aslinya penuh dengan orang. Ke atas. Teratai hitam sedikit gemetar saat dia meminumnya dengan lembut. Saat berikutnya, ia menghilang langsung dari tempat asalnya, melewati kehampaan dan terbang ke arah alam semesta yang luas. Yang kuat di lingkungan aslinya terlalu cepat untuk dijelaskan. Di depan kecepatan lingkungan aslinya, mereka semua bersaudara. Mereka memecahkan kehampaan dan berjalan, tidak lama, melalui reruntuhan kosmik dan persimpangan alam semesta tanpa batas, sampai ke alam semesta Hong Huang. Sua, sebuah sungai bintang lewat, segera datang ke wilayah bintang kurong. Pada saat ini, mereka memperlambat kecepatannya. Lihat, apakah itu kota Taisangxian? Tiba-tiba seseorang berseru. Aku tidak perlu mengingatkanmu, semua orang telah melihatnya.
Aku tidak tahu seberapa jauh di depan, ada kota besar yang mengambang di depan. Kota memancarkan kecemerlangan kabur, yang memiliki rasa kesucian. Bisa dilihat dari kejauhan, kota ini terlalu besar, beberapa bintang di pinggir kota tampak sangat kecil. Orang-orang pemberontak, juga dengan sia-sia berusaha menyentuh kota abadi Taisang, harus dibunuh. Pada saat ini, suara sorakan terdengar dari langit. Seluruh langit bergetar hebat, ada beberapa bintang di sekitar, dan mereka langsung keluar. Sua. Ruang terbelah, pistol panjang emas, ditusuk ke Luming dan lainnya. Tombak itu besar dan tidak terbatas. Kepala tombak sebesar bintang, dan panjangnya tidak bisa diukur. Di mana tombak lewat, semuanya berubah menjadi kehampaan dan kekacauan. Teror, teror. Pistol panjang ini memberi orang perasaan teror yang tak tertandingi. Ini adalah keberadaan dari keadaan aslinya. Murid Luming berkontraksi dengan tajam. Omong-omong, Luming telah melihat 2 kali konfrontasi di wilayah aslinya. Untuk pertama kalinya, Fei Wang mendesak hati dewa-dewa untuk berperang melawan dewa tua di alam mimpi. Kedua kalinya adalah pertarungan antara pedang sihir ketiga dan salah satu penguasa surga di Istana Surga. Oleh karena itu, begitu dia merasakan kengerian, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah keberadaan dari keadaan semula. Karena hanya keberadaan tempat aslinya yang bisa memancarkan teror semacam ini. Fei Wang tidak bergerak, dia juga tidak bergerak. Di satu sisi, pedang sihir ketiga minum dengan ringan, dan tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang mendominasi dunia. Cahaya pedang naik dari langit, menembus ruang dan bintang yang luas, lalu memotongnya. Cahaya pedang sangat luas, tidak lebih kecil dari tombak emas. Kedua serangan itu bertabrakan dan mengeluarkan suara, dang. Kemudian tombak emas itu dengan cepat ditarik kembali. Tidak ada gelombang yang menghancurkan langit dan bumi. Jelas, kekuatan kedua belah pihak terkondensasi hingga ekstrim. Ada perasaan kembali ke alam. Dengan satu gerakan, tidak ada kekuatan yang menyebar. Selain itu, mereka juga menahan diri saat bermain. Sebab, keberadaan tempat aslinya sungguh mengerikan. Jika kita dapat menghancurkan bintang demi bintang dengan segala upaya kita, itu akan menjadi perang besar untuk menghancurkan langit dan bumi, dan itu juga akan menjadi bencana besar, yang akan menyebabkan pembunuhan dan perampokan tanpa akhir. Oleh karena itu, kecuali jika itu adalah pertarungan antara hidup dan mati, dalam keadaan normal, akan ada pengekangan dalam keberadaan perang negara asal. Kecuali dalam keadaan khusus. Seperti terakhir kali di kuil dan penjara, atau di reruntuhan alam semesta, atau di beberapa wilayah bintang yang sepi. Mendesis. Space Split, sebuah sosok, muncul di langit berbintang. Ini adalah pria surga yang sangat muda. Dia terlihat berusia sekitar 30 tahun. Dia tampan dan memiliki tubuh yang besar. Dia mengenakan baju besi emas dan memegang tombak emas. Momentumnya mengguncang bumi. Tentu saja, usia tidak bisa dilihat di permukaan. Orang ini adalah keadaan aslinya, dan tentu saja dia tidak akan terlalu muda. Namun, usia orang ini pasti tidak terlalu tua. Dia pasti jauh lebih muda dari 2 Tiamong Tianzun yang Luming temui terakhir kali. Dia menunjuk ke pedang sihir ketiga dengan tombak panjang dan berkata dengan dingin, "Pedang sihir ketiga, jenderal yang kalah, sebenarnya lolos darimu kali ini. Ada baiknya aku bisa membawamu sekali, dan aku bisa membawamu untuk yang kedua." Waktu. Tombak ajaib Yelf, jika bukan karena lelaki tua dari surga dan keluarga lelaki yang diam-diam menyerangku, bisakah kamu membawaku? Aku akan melihatnya hari ini. Kamu apa? Ketiga, pedang ajaib itu dengan dingin membuka mulutnya. Dengan lambaian tangannya, pedang sihir hitamnya terbang ke arah Fei Huang. Semua orang di atas memasuki teratai hitam Fei Huang. Dan pedang sihir ketiga melangkah keluar. Dengan setiap langkah, ada pedang ajaib yang muncul di kaki. Setiap langkah berjarak ratusan juta mil jauhnya. Pedang mengaum, bunuh. Pedang sihir ketiga meraung, membuka mulutnya, dan sungai hitam mengalir keluar dari mulutnya. Sungai ini jelas terdiri dari pedang ajaib yang tak terhitung jumlahnya dan mengalir ke senjata ajaib Yelf. Jelas bahwa pedang sihir ketiga lebih kuat daripada saat dia meninggalkan tubuh. Jelas, dia telah pulih ke puncak dalam beberapa tahun terakhir. Aku bisa membawamu saat itu, tapi aku masih bisa. Tombak Yelf minum dengan dingin. Tombak emas bergetar dan berubah menjadi tombak yang indah. Itu menusuk pedang sihir ketiga. Kapan? Keduanya bertarung beberapa gerakan berturut-turut dan tidak menang atau kalah. Begitu mereka mundur, mereka bertarung bersama lagi. Kecepatan mereka terlalu cepat, hanya sedetik, pada konfrontasi ratusan kali, tidak membedakan pemenang atau pecundang. Yelf Magic Gun, ini kekuatanmu. Jika kamu belum melihat puluhan tahun bintang, kamu belum membuat kemajuan sama sekali. Berkat kamu, aku telah terjebak selama puluhan tahun bintang. Hahaha. Selama perang, pedang sihir ketiga tertawa, penuh ironi. Mencari kematian. Tombak Yelf meraung dan serangannya menjadi lebih ganas. Dia ingin memenangkan pedang sihir ketiga secepat mungkin. Pedang sihir ketiga menikamnya.
Selama periode bertahun-tahun, mereka tidak bisa ditekan di istana sihir. Namun, dia telah mengembangkan puluhan tahun bintang lebih dari pedang sihir ketiga, dan sekarang dia tidak bisa memenangkan pedang sihir ketiga, yang membuktikan bahwa dia sama sekali tidak sebaik pedang sihir ketiga. Dia tidak bisa menerimanya. Dua orang gila berkelahi, merobek untuk melihat kehampaan, perang pergi ke ruang gelap di sana. Ayo pergi dulu. Fei Huang berkata. Dan kemudian dengan master lainnya, terus bergegas menuju kota celestial. Haruskah kita menghentikan mereka? Di kota abadi Taisang, beberapa master surgawi di istana surgawi sedang berdiskusi. Tidak ada gunanya. Kali ini ada beberapa orang yang sangat licik. Tuan kita terjebak oleh reruntuhan alam semesta dan alam semesta kegelapan. Bahkan jika kita melakukan sesuatu, kita tidak bisa menghentikan mereka. Yang lainnya adalah jalan surga. Apakah mereka diizinkan mengirim orang ke kota abadi Taisang? Tianzun yang pemarah sangat kesal. 4279. Bahkan jika kita membiarkan mereka memasuki kota abadi Taisang, kita dapat bertindak sesuai rencana. Bahkan jika mereka memasuki kota Taisangxian, mereka hanya akan diburu oleh orang-orang kita. Setelah perang ini, ada baiknya para pemberontak kehilangan tengah mereka. Kekuatan. Tianzun Dao, yang tampaknya lebih canggih. Ya, jika kita menyingkirkan para pengkhianat yang memasuki kota abadi Taisang kali ini, mereka tidak akan memiliki penerus. Apa yang akan mereka lawan di masa depan? Dewa lain minum dingin. Oleh karena itu, mereka tidak menghentikan Fei Huang dan lainnya. Fei Huang, mereka sangat mulus ke dalam jangkauan terselubung cahaya kota Taisangxian. Begitu mereka memasuki area ini, kekuatan mereka tampaknya tersegel dan sulit untuk dikerahkan. Bahkan kekuatan tabu Luming telah disegel, yang membuat Luming diam-diam terkejut. Kota abadi Taisang memang merupakan warisan dari zaman lalu. Ini benar-benar misterius. Itu hanya mengirimkan Guan Hui. Bahkan kekuatan tabunya bisa disegel. Ini menunjukkan betapa luar biasa itu. Kekuatan semacam ini tidak sama dengan budidaya alam semesta saat ini. Luming merasakan kecemerlangan kota abadi di Taisang secara diam-diam dan menghela nafas dalam hatinya. Dia melihat pintu besar itu lagi. Ya, ini kotanya, dan Xiao Qing masuk melalui gerbang ini. Mata Luming menunjukkan kegembiraan. Tidak ada yang salah. Terakhir kali dia melihat Xian Yanxing tersedot, itu adalah kota ini dan gerbang ini. Saat ini, di tangga di bawah gerbang, sudah banyak orang yang padat, di sepanjang tangga, bergegas menuju gerbang. Kota Taisangxian, buka. Di bawah kendali Tiangong, karakter Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya, serta orang parubaya, semuanya bergegas ke gerbang di sepanjang tangga, dan beberapa dari mereka sudah bergegas ke gerbang dan menghilang. Luming dan kedatangan mereka menarik banyak perhatian. Satu demi satu mata dingin, menyapu Luming dan mereka, penuh dengan peluang membunuh. Pengkhianat memang datang. Bagus datang, cukup bunuh kalau begitu. Tian Ren, serta banyak ras lainnya, memandang Luming dan mata mereka berbinar karena pembunuhan yang dingin. Dalam pandangan mereka, kehidupan Luming dan lainnya adalah saluran dan jalan pintas bagi mereka untuk naik ke puncak. Itu, Mo Yun. Tiba-tiba, tangisan keluar. Mo Yun, di mana itu? Di sana. Aku melihatnya. Semuanya memandang Luming dan jatuh pada Luming. Setidaknya ada puluhan juta pasang mata, semuanya memancarkan warna terbakar, rindu dan keserakahan. Pada saat yang sama, itu mengandung peluang pembunuhan yang kuat, seolah membakar Luming menjadi abu. Benar saja, itu Mu Yun. Itu hanya kultivasi alam dewa. Dia milikku. Mu Yun, bagaimanapun, aku akan membunuhnya. Selama aku membunuhnya, aku akan menjadi putra surga. Sejak saat itu, aku akan menjadi penguasa manusia dan mendapatkan sumber daya tak terbatas. Prestasiku pasti akan meningkat dengan pesat. Bukan tidak mungkin untuk menjadi dewa atau bahkan mengendalikan asal. Mo Yun. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Luming, seperti melihat harta karun yang langka. Jika bukan karena penindasan kekuatan Taisang Xiancheng, beberapa orang tidak akan mampu menahan diri. Putra surga atau putri surga. Apa godaan? Untuk mencapai tujuan ini, perlu diperjuangkan. Sepertinya aku sangat populer. Luming tersenyum dan terlihat sangat tenang. Dia telah dianggap tidak sekali atau dua kali. Tidak masalah untuk waktu yang lama. Jika kamu ingin mati, dia tidak keberatan memberinya tumpangan. Mo Yun. Pada saat ini, minuman keras terdengar, dan sesosok tubuh keluar dari kerumunan. Dia sangat tampan dengan jubah putih, dengan 12 sayap putih di punggungnya. Ini Albert. Dikatakan bahwa Gabert dan Mu Yun memiliki perjanjian milenium. Tiba-tiba, seseorang membicarakannya. Kata-kata orang-orang ini juga menyebar ke telinga Luming. Albert. Luming bergumam, matanya penuh dengan sinar pembunuhan. Mu Yun, kamu datang pada waktu yang tepat. Bukankah kamu ingin menantangku? Aku menunggu tantanganmu di kota abadi Taisang. Kata Gabert.
Alasan mengapa dia melompat keluar dengan tergesa-gesa dan menyebutkan perang perjanjian lama adalah karena dia takut Lu Ming akan dirampok oleh orang lain. Tentu saja, meski dia menyebutkannya, orang lain tidak akan ragu untuk pindah setelah melihat Lu Ming. Aku akan membunuhmu di kota abadi Taisang. Jawaban Lu Ming sangat sederhana. Hahaha, kan? Kuharap kau bisa melihatku hidup-hidup. Gaber tersenyum dingin, lalu tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik ke tangga di bawah gerbang. Tangganya sangat besar, gerbangnya juga sangat besar. Di tangga, kerumunan padat terus-menerus menyerbu ke dalam gerbang. Tak lama kemudian, ratusan juta orang bergegas masuk ke gerbang dan menghilang. Kamu, ayo pergi juga. Fei Wang memperlakukan Lu Ming dan lainnya dengan kemanusiaan. Pergi. Lu Ming, Qiu Yue, Wan Shen dan yang lainnya melompat turun dari teratai hitam dan bergegas ke tangga. Di sini, ada beberapa master surga di istana surga, tetapi mereka tidak menghentikan mereka. Di sini, prestasi mereka ditekan. Di sini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa melihat Lu Ming pergi menuju gerbang. Ratusan ribu orang, di sepanjang anak tangga, bergegas ke gerbang satu demi satu. Negara Raja Dewa, Negara Raja Dewa, Negara Kaisar Dewa, Negara Dewa-Dewa, semuanya memiliki. Tidak peduli apa ranahnya, setelah masuk ke gerbang, secara otomatis akan dibagi ke dalam level yang berbeda sesuai dengan ranahnya. Shen Huangjing, termasuk yang di bawah Kaisar, otomatis akan masuk ke level pertama. God Kingdom, akan memasuki level kedua. Alam Dewa akan memasuki tingkat ketiga. Segera, Lu Ming dan Qiu Yue dan yang lainnya menaiki tangga dan datang ke gerbang. Puan muda, kamu harus hati-hati. Autumn Moon menegur, matanya penuh dengan warna khawatir. Qiu Yue, Wan Shen, dan lainnya semuanya adalah keberadaan kerajaan dewa. Setelah memasuki kota Taisangxian, mereka akan memasuki level kedua. Lu Ming hanyalah alam dewa. Setelah masuk, akan muncul di lantai 1. Jangan khawatir, mereka tidak bisa membantuku. Ini kamu, hati-hati, aku akan segera menemukanmu di lantai 2. Lu Mingdao. Puan muda, sampai jumpa di lantai 2. Bulan musim gugur mengangguk. Lu Ming, cepatlah ke lantai 2. Mari kita bunuh keempat sisinya bersama-sama. Orang-orang di istana surga itu ketakutan. Haha. Para dewa tersenyum dan menepuk bahu Lu Ming. Ayo pergi. Lu Mingdao kemudian berjalan berdampingan dengan Qiu Yue dan yang lainnya dan melangkah ke gerbang. Kilatan cahaya, Lu Ming dan mereka menghilang di gerbang. Lu Ming merasa seolah-olah dia telah melewati lubang cacing. Saat berikutnya, dia menemukannya di hutan. Saat kamu melihat sekeliling, kamu dapat melihat ada pohon-pohon besar di sekeliling, beberapa di antaranya sekuat gunung, dan vitalitasnya sangat kuat. Sua. Lu Ming bangkit dari langit dan berdiri di udara, tapi wajahnya langsung bergerak. Itu memberinya perasaan besar, yang sama sekali berbeda dari alam semesta. Dengan pencapaian Lu Ming, di alam semesta yang luas, setiap gerakan dapat menghancurkan kehampaan, melangkah keluar, dan melompati bintang yang tak berujung. Tapi di sini, dia merasakan atmosfer yang dalam dan kuno, yang sangat berat, menekannya, seolah-olah dia baru saja memasuki alam semesta. 4280. Ya, sepertinya dia baru saja memasuki alam semesta. Menurut Tuan Fei Wang, lingkungan di Taisangxian Cheng sangat mungkin mirip dengan tanah Hong Huang di masa lalu. Ini lebih maju daripada alam semesta Hong Huang saat ini. Sekarang tampaknya memang benar. Hati Lu Ming terlintas dalam pikiran, di sini, kecepatannya, kekuatan penghancurnya, akan berkurang berkali-kali lipat. Cobalah senjata ajaib. Lu Ming mulai mencoba mengendalikan tongkat S1 dan Gale-Bat. Setelah beberapa saat, dia menyerah. Karena, kamu tidak bisa mengendalikannya. Tuan Fei Wang berkata bahwa di kota abadi Taisang, aturan dan makna mendalam dari alam semesta di masa lalu diwariskan, yang sangat berbeda dari alam semesta saat ini. Di kota abadi Taisang, semua segel senjata ajaib dibawa masuk akan kehilangan fungsinya, dan memang begitu. Lu Ming mengangguk dan berbisik. Di kota abadi Taisang, makna mendalam dari aturan berbeda dari alam semesta Hong Huang. Itu benar-benar terisolasi dari alam semesta Hong Huang dan tidak memiliki komunikasi dengannya. Oleh karena itu, segel prajurit supernatural di luar tidak dapat digunakan. Ini tidak seperti reruntuhan alam semesta. Meskipun reruntuhan alam semesta juga merupakan sisa dari era sebelumnya, mereka saling terkait dengan alam semesta Hong Huang. Jika kamu melewati batas alam semesta, kamu akan memasuki reruntuhan alam semesta. Selama bertahun-tahun, makna mendalam dari aturan alam semesta secara bertahap menjadi saling terkait. Oleh karena itu, di reruntuhan alam semesta, segel senjata ajaib dan sejenisnya dapat digunakan. Di kota Taisangxian, ini tidak dapat digunakan, mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Lingkungan setiap lantai berbeda, dan peluang setiap lapisan juga berbeda. Di lapisan pertama,
terdapat banyak bahan alami dan harta bumi, yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan Raja Dewa dan negara Kaisar. Namun, aku tidak membutuhkan ini sekarang. Aku harus keluar dari jalan aku sendiri dan menerobos ke kerajaan dewa. Tujuan utamaku sekarang adalah menemukan Tunggul Bodi. Lu Ming tahu apa yang ingin dia lakukan selanjutnya. Dewa dan kaisar lain memasuki tingkat pertama, yang gila untuk mencari lapisan pertama Tian Cai di bawah, dan mempromosikan kultivasi, tetapi dia tidak membutuhkannya. Kultivasinya telah mencapai puncak Shen Huang Jiuxiong. Tidak ada gunanya memurnikan bahan alami dan harta bumi itu. Yang perlu dia lakukan adalah keluar dari jalannya sendiri dan menerobos ke alam Tuhan. Dan di tingkat pertama, ada tempat yang bisa membantunya, yaitu Tunggul Bodi. Di Tunggul Pohon Bodi, dapat sangat membantu Ginseng untuk memahami semua jenis seni rahasia. Aku tidak tahu di mana aku sekarang. Mari kita lihat-lihat dulu. Lu Ming mengambil arah acak dan terbang ke depan. Pada saat yang sama, sebuah peta muncul di benaknya. 60 tahun yang lalu, Fei Huang dan Fei Huang pernah memasuki kota Taisangxian. Awalnya, mereka berada di lantai 1. Fei Huang berkeliaran di banyak tempat di lantai pertama. Dia membuat peta tempat yang telah dia terobos, mencatatnya dalam simbol batu giok, dan memberikannya kepada Lu Ming. Lu Ming sekarang sedang mencari Tunggul Bodi menurut peta yang diberikan oleh Fei Huang. Sungguh esensi hidup yang kaya. Lu Ming, yang sedang terbang, tiba-tiba bergerak dan mendarat. Di atas tebing terdapat rerumputan yang memancarkan esensi kehidupan yang kuat dan tiada taraf. Satu Tian Cai di bawah, simpan dulu, aku tidak bisa menggunakannya, lalu aku bisa mengeluarkannya untuk digunakan orang lain. Pikir Lu Ming, terbang, mengambil rumput dan menyimpannya. Lu Ming terus terbang. Sepanjang jalan, Lu Ming melihat lebih dari selusin tumbuhan dari berbagai jenis, yang masing-masing memancarkan vitalitas yang kuat. Lu Ming menyingkirkan semuanya. Dalam sekejap, setengah jam berlalu. Ada di daerah ini, ada jalan panjang dari Tunggul Bodi. Lu Ming bergumam di dalam hatinya. Setelah banyak perbandingan, dia akhirnya menemukan daerahnya. Kota Taisangxian sangat besar, dan 3 lapisan dunia di dalamnya tidak terbatas. Lu Ming memperkirakan bahwa dia membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk terbang ke daerah di mana Tunggul Bodi berada. Namun, kota Taisangxian akan dibuka selama 1000 tahun, setengah bulan, tidak lama lagi. Tapi Lu Ming tidak mau membuang waktu. Di kota abadi Taisang, lingkungan kultivasi sangat bagus sehingga semua orang dalam promosi gila-gilaan. Jika dia menunda terlalu lama dan ingin mengejar orang lain, akan sulit baginya untuk mengejar orang lain. Dia harus menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk bergegas ke alam Tuhan dan kemudian memasuki level kedua. Jika penundaan terlalu lama, mereka yang sekarang memasuki level kedua akan dipromosikan setiap hari. Kedepan, akan lebih sulit bagi mereka untuk memasuki level kedua. Selain itu, sebagian besar waktu dihabiskan untuk benih asli. Jadi, bahkan jika Lu Ming menemukan bahan dan harta karun alami, dia terlalu malas untuk mengambilnya. Dia tidak akan membuang waktu. Dia terbang ke Tunggul Bodi dengan seluruh kekuatannya. Yah, orang-orang dari Istana Surga. Tiba-tiba, Lu Ming menemukan 2 sosok di samping. Jelas, itu adalah orang-orang dari Istana Surga, karena dia menuliskan semua orang di sisi pembasmi. 2 orang dari Tiangong, seorang pemuda dan seorang pria yang tampaknya berusia 30-an, menatap Lu Ming. Ketika mereka melihat mata Lu Ming beralih ke mereka, wajah mereka berubah, dan mereka dengan cepat mundur dan tidak berani bergerak. Tingkat pertama adalah Shen Huangjing atau lebih rendah. Kultivasi mereka juga Shen Huangjing. Secara alami, mereka tidak berani melawan Lu Ming. Beruntung untukmu. Lu Ming tersenyum tipis, tapi dia terlalu malas untuk mengejarnya dan terus terbang ke depan. Tapi kemudian, di sepanjang jalan, dia sesekali melihat orang-orang dari Istana Surga, termasuk orang-orang Tianren. Orang-orang ini jauh dari Lu Ming, ketika Lu Ming menemukan mereka, mereka akan segera pergi, tidak ada yang memulai. Apakah kamu memantau gerakanku? Lu Ming tersenyum dan tidak terlalu peduli. Di dunia pertama, kultivasi terkuat adalah Shen Huang Jiuxiong, dan kultivasinya sudah menjadi batas Shen Huang Jiuchong, yang bisa dikatakan berada di puncak dunia tingkat pertama. Siapa yang dia takuti? Dia tidak takut pada siapapun. Bagaimana kalau diawasi? Dia tidak peduli. Dia ingin sampai ke Tunggul Bodi secepat mungkin. Segera, 3 hari berlalu. Sua-sua-sua. Tiba-tiba, sejumlah besar sosok muncul di depan Lu Ming. Setidaknya ratusan dari mereka menghalangi jalan Lu Ming. Akhirnya, baiklah, sampai jumpa di jalan. Lu Ming bergumam, dan matanya jernih. Tak perlu dikatakan, ratusan orang ini semuanya berasal dari Istana Surgawi. Di antara mereka, ada lebih dari 30 orang Tianren, dan sisanya dari ras lain. Ada anak muda, tapi juga anak muda.
Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah nafas mereka sangat kuat, dan mereka semua adalah keberadaan Kaisar Jiuchong. Ya, pencapaian ratusan orang telah mencapai tingkat ke-9 dari Kaisar Ilahi. Jelas, mereka juga tahu bahwa kekuatan tempur Lu Ming sangat kuat, jadi mereka semua mengirimkan sosok arogan yang telah mencapai 9 kultivasi Kaisar yang berat dan memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Mu Yun, hidupmu adalah milikku. Di tengah kerumunan, seorang pemuda berambut pirang mencibir, matanya suram dan panas, dan dia menatap Lu Ming. 4281. Lu Ming menatap pria itu. Jelas, pemuda ini adalah pemimpin keluarga Tianren, dan orang lain mengelilinginya di tengah seperti bintang yang menopang bulan. Di samping pemuda ini, ada seorang kenalan lama Lu Ming. Yayu. Yayu adalah roh jahat surga dan manusia yang unik. Berdiri di samping pemuda ini, kamu bisa melihat betapa luar biasanya pemuda ini. Kamu Yu, ku dengar kamu dikalahkan oleh bocah ini. Pemuda itu adalah yang pertama. Yayu terlihat jelek dan menatap Lu Ming, berharap membuat Lu Ming frustrasi. Ye Chu Feng City, jangan remehkan Mu Yun ini. Kekuatan bertarungnya sangat luar biasa. Yayu mengingatkan jalan. Tentu saja aku tidak akan melakukannya sendiri. Pemuda pertama, bernama Ye Chu Feng Cheng, tertawa dan dengan rakus menatap Lu Ming. Ayo pergi, ayo lakukan bersama. Jangan biarkan anak ini kabur. Segera, Ye Chu Feng City mengeluarkan perintah. Membunuh. Bunuh, bocah ini milikku. Begitu suara kamu Chu Feng Cheng jatuh, ratusan ahli bergegas ke Lu Ming. Kekuatan tempur orang-orang ini sangat luar biasa, termasuk mereka yang berada di tahun-tahun utama mereka. Mereka jauh lebih kuat dari rekan-rekan mereka, dan ratusan dari mereka bertarung bersama, dan prestise mereka sangat buruk. Setelah ratusan orang, kamu Chu, Kota Feng, Yeyu dan iblis tingkat atas lainnya dari keluarga Tianren juga meluncurkan gerakan mereka, bercampur dengan kerumunan untuk melancarkan serangan yang kuat. Apakah aku akan melarikan diri? Lu Ming memiliki senyum mencemooh di sudut mulutnya. Apakah dia akan melarikan diri dalam Perang Dunia Pertama? Candaan. Ledakan. Tubuh Lu Ming memancarkan sinar yang indah, seperti nyala api yang menyala, dan banyak seni rahasia meletus pada saat bersamaan. Lu Ming terus mengeluarkan beberapa tinju, dan beberapa tinju ditumpuk. Semua serangan terhadap serangan Lu Ming pecah dalam sekejap, dan tinjunya terus menghantam orang-orang ini. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Di tempat kekuatan tinju berlalu, orang-orang ini meledak satu persatu. Dalam satu nafas, setidaknya lebih dari 30 orang dibunuh oleh Lu Ming. Karakter yang disebut Tian Jiao ini benar-benar rentan di depan Lu Ming. Orang lain menghirup udara dingin, seluruh tubuh tegang, kekuatan ledakan gila. Namun, kali ini bukan untuk membunuh Lu Ming, tetapi untuk mundur. Mereka tidak pernah mengira bahwa kekuatan bertarung Lu Ming begitu kuat sehingga sangat mengerikan. Membunuh. Lu Ming minum dengan dingin. Tubuhnya bergegas maju dalam sekejap, dan beberapa tinju meledak lagi. Kali ini, targetnya adalah kota Ye Chu Feng dan Ye Yu serta iblis top lainnya. Ruang di sini sangat stabil dan sulit dirobek. Dengan cara ini, gesekan antara kekuatan tinju dan ruang membuat raungan yang mengerikan, yang terlihat lebih bertenaga. Kekuatan tinju belum tiba, kekuatan yang mengerikan, pada tekanan Ye Chu Feng Cheng dan yang lainnya bernapas tidak lancar. Tidak baik. Saat ini, hati Ye Chu Feng Cheng dan yang lainnya bergetar. Pada saat itu, Ye Chu Feng Cheng tahu bahwa dia jelas bukan lawan Lu Ming. Saat ini, dia merasakan krisis yang fatal. Surga melarang. Kota Ye Chu Feng meraung, telapak tangan memadatkan cahaya pedang. Cahaya pedang ini adalah salah satu dari 4 kekuatan surga yang paling kuat, kekuatan surga Su. Dan lihat apinya, selain hukuman Ye Yu, tapi juga jauh lebih kuat. Pria ini berada di alam dewa, dan bisa bertarung melintasi 7 level. Hati Lu Ming tergerak. Di Shen Huangjing, orang yang bisa bertarung melintasi 7 level pasti adalah Tian Jiao di Tian Jiao dan kejahatan dalam iblis. Ye Yu hanya dapat menjangkau 6 level. Selain Tianren dan ras lain di alam semesta, Lu Ming telah melihat yang terkuat dan hanya bisa bertarung di 5 level. Jika kamu bertemu orang lain dan bertarung di level yang sama, tidak ada yang akan menjadi lawan Ye Chu Feng Cheng. Sayangnya, dia bertemu Lu Ming, jadi dia harus berjuang keras. Hukuman Tuhan. Langit hilang. Ye Yu dan beberapa iblis top lainnya juga meraung, menggunakan 4 jenis kekuatan surga terkuat. Namun, kendali api mereka jauh lebih sedikit daripada kota Ye Chu Feng, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk bertarung di 6 level. Ada 5 iblis tingkat atas dari keluarga Tianren yang mengerahkan kekuatan terkuat mereka untuk memblokir serangan Lu Ming. Boom dan boom. Raungan terus-menerus pecah, mengguncang langit dan bumi, meluap dengan semangat. Pengeboman itu menghantam tanah dan meledakkan lubang besar selebar lebih dari 10 meter. Benar saja, semuanya terlalu stabil di kota abadi Taisang.
Dengan kekuatan destruktif mereka, mereka hanya bisa meledakkan lubang besar lebih dari 10 meter. Kemudian, kelima sosok itu mundur dengan tiba-tiba. Ada 5 orang di Ye Chu Feng Cheng. Tubuh mereka mundur puluhan ribu meter, meledakkan darah di mulut mereka, dan wajah mereka pucat. Baru saja, mereka telah dipukul dengan keras. Bahkan kekuatan surga yang paling kuat pun dikalahkan oleh Lu Ming dalam sekejap. Aku belum mati. Aku akan mencoba yang terbaik. Lu Ming bergumam, setiap sel tubuhnya sedikit bergetar, dan lebih banyak seni rahasia yang dikombinasikan dengan tabu pecah. Lu Ming mendorong kekuatan bertarungnya secara ekstrim. Sebelumnya, dia tidak mengeluarkan semua kekuatannya. Jika tidak, Ye Chu Feng Cheng dan orang lain tidak akan terluka begitu saja. Atur, atur. Saat ini, Ye Chu Feng Cheng meraung dengan liar, matanya merah dan penuh ketakutan. Dia benar-benar takut. Dalam perang duniai di level yang sama, dia jarang merasa takut, tetapi sekarang dia benar-benar takut. Dia takut dibunuh oleh Lu Ming. Sua-sua-sua. Bentuk tubuh berkedip, satu persatu Tianren berkumpul ke Ye Chu Feng Cheng, Ye Yu dan lainnya. Awalnya, total ada lebih dari 30 orang Tianren. Lu Ming baru saja membunuh beberapa dari mereka, dan ada 29 lainnya. 29 orang surgawi berkumpul bersama, dan nafas mereka membentuk resonansi tertentu. Nafas mereka terjalin satu sama lain, dan kemudian diringkas menjadi sosok besar. Arai, apakah ini susunan unik surga dan manusia? Lu Ming mengubah sebuah ide. Jelas, orang dari ras lain tidak ikut serta dalam formasi. Ini jelas merupakan susunan unik dari orang-orang Tianren, yang terkait dengan darah orang-orang Tianren. Kalau begitu aku akan melihat susunan Tianren, yang unik dan unik. Lu Ming minum dengan lembut dan melangkah maju, seperti hewan raksasa purba yang berjalan. Dengan setiap langkah, kekosongan meledak. Pada saat yang sama, telapak tangan Lu Ming kosong dan menahan, dan pistol panjang mengembun. Ini adalah salah satu dari 3000 seni rahasia kuno, keterampilan senjata dewa yang hebat. Buku ini adalah kumpulan tabu. Itu berisi banyak misteri kuno, seperti kehancuran besar, aurora besar, dan fragmentasi besar. Ledakan. Tombak menjadi besar dan tak tertandingi, dan kemudian meledak ke arah Ye Chu Feng Cheng dan yang lainnya. Membunuh. Kota Ye Chu Feng mengaum. Dia adalah inti dari Arai dan mencoba yang terbaik untuk memotivasi Arai. Mereka mengumpulkan sosok besar itu, yang tampaknya merupakan keluarga besar surga dan manusia. Memegang pedang emas, mereka menebas ke arah Lu Ming. Kapan? Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan bersama dan pecah menjadi raungan yang mengguncang bumi. Kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya menghantam ke segala arah. Dalam gelombang kejut pengganggu gila, tubuh Lu Ming bergoyang dan mundur beberapa langkah. Namun, Ye Chu Feng Cheng dan yang lainnya juga mundur. 4282. Ye Chu Feng Cheng dan yang lainnya mundur bersamaan dengan Lu Ming. Langkah ini dibagi rata. Ini menarik. Mata Lu Ming berkilat. Setelah Tianren ini bergandengan tangan untuk mengatur barisan, kekuatan tempur mereka melonjak. Baru saja, Lu Ming telah mendorong kekuatan tempurnya secara ekstrim, mencapai level pertempuran di 9 level, dan masih diblokir oleh pihak lain. Lu Ming terkejut, tetapi tidak tahu bahwa kamu Chu Feng Cheng dan yang lainnya lebih terkejut. Mereka tahu betapa luar biasanya susunan mereka, tetapi mereka tetap tidak dapat membantu Lu Ming. Apakah ini tabu? Kekuatan bertarungnya benar-benar mengerikan. Beberapa orang gemetar dalam hati mereka, iri hati, cemburu dan benci. Bukan rahasia lagi kalau Muyun itu tabu. Yan Jiao, iblis teratas di Tiangong, mengetahuinya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Lu Ming dan Muyun adalah orang yang sama. Ayo hancurkan formasimu. Lu Ming membuka mulutnya dan terus melangkah maju. Tombak menyapu dan membunuh orang seperti Ye Chu Feng Cheng. Ayo pergi. Kota Ye Chu Feng mengaum, mereka terus mengontrol barisan dan bertarung dengan Lu Ming. Ledakan, ledakan. Selanjutnya, mereka menembak berturut-turut, dan dalam sekejap mata, mereka bertarung selusin gerakan, tetapi mereka tidak menang atau kalah. Selama periode ini, Lu Ming mencoba memecahkan kode perang. Sayangnya, masih sulit untuk meningkatkan efektivitas tempur. Batas Shen Huangjing hanya dapat diperangi di 9 level, tidak peduli berapa banyak cara, sulit untuk dilampaui. Sekarang, Lu Ming tidak perlu memicu kode perang untuk mencapai level pertempuran di 9 level. Setelah memicu formula, kekuatan tempurnya tidak akan ditingkatkan. Memperebutkan level 9 hanyalah batas Shen Huangjing. Saat aku melangkah ke alam Sandy, batasan ini akan dicabut. Alam Sandy harus dicapai secepat mungkin. Lu Ming bergumam di dalam hatinya. Batasan pertempuran di 9 level hanya ditujukan pada alam dewa. Begitu prestasinya mencapai alam dewa, batasan ini akan hilang dan kekuatan tempurnya akan semakin kuat. Kedua belah pihak terus bertarung, dan mereka yang bukan orang Tianren telah pergi jauh, mengetahui bahwa mereka tidak dapat campur tangan. Kedua belah pihak bertarung selama ratusan gerakan dan tidak menang atau kalah.
Kembali. Pada saat ini, Ye Chu Feng City meraung dan memerintahkan untuk mundur. Hatinya, sangat tertindas dan bengkok, tetapi harus seperti ini. Karena dia telah terluka sebelumnya. Sekarang, meskipun dia telah menyiapkan susunan dan kekuatannya telah meningkat pesat, akan sangat berbahaya bagi mereka jika pertempuran berlangsung lama. Jika cedera mereka tidak pulih dalam waktu lama, mereka dapat memengaruhi fondasinya. Jadi dia berencana untuk mundur sementara. Pergi. Pada saat yang sama, 29 Tianren menjaga barisan dan perlahan mundur. Kembali, apakah kamu tidak akan membunuhku? Itu saja. Lu Ming mencibir, tampak kecewa. Ye Chu Fengcheng, Ye Yu dan yang lainnya, hampir memuntahkan darah. Wajah mereka pucat, tapi Lu Ming tidak punya pilihan selain mundur. Nak, tunggu aku. Tak lama lagi, aku akan membawa kepalamu ke belakang, dan aku akan menginjak tubuhmu untuk menjadi putra surga. Ye Chu Feng City Heart mengaum, terus mempertahankan postur mundur. Lu Ming mengejar sebentar, lalu berhenti, tidak melanjutkan mengejar. Karena dia terus mengejar, dia tidak bisa berbuat apa-apa ke sisi lain. Setelah pihak lain mengatur susunannya, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah darinya. Selain itu, dia tidak ingin menyia-nyiakan waktunya. Dia ingin sampai ke Tunggul Bodi secepat mungkin. Dalam sekejap mata, sosok Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya menghilang di depan Lu Ming. Lu Ming terus terbang ke arah Tunggul Bodi. Di arah lain, Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya terus terbang jutaan mil sebelum berhenti. Muyun terkutuk, sampah yang rendah hati, aku harus mencabik-cabikmu. Jantung Ye Chu Fengcheng terus mengaum, dan matanya sangat ganas. Kota Ye Chu Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ye Yu. Bakat Ye Chu Fengcheng lebih kuat darinya, dan posisinya di surga dan keluarga pria juga di atasnya. Karena itu, demi wajah Ye Chu Fengcheng, dia berpura-pura bertanya tentang Ye Chu Fengcheng. Bahkan jika dia punya ide di benaknya. Kirim seseorang untuk memperhatikan pergerakan Moyun secara diam-diam, dan kami sedang mencari bahan alam dan harta bumi, dan menerobos alam Tuhan secepat mungkin. Saat itu tiba, Moyun pasti akan mati. Suara dingin kota Ye Chu Feng. Meskipun dia sangat marah di dalam hatinya, dia tidak mengacau. Dia punya rencana dalam pikiran. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Ye Yu mengangguk, metode kota Ye Chu Feng bertepatan dengan dia. Banyak dari mereka memiliki banyak sumber daya alam. Kultivasi mereka telah mencapai batas Jiu Chong Sen Huang, dan tidak terlalu jauh dari alam Sandy. Selama kita menggabungkan bahan alami dan harta bumi di sini, kita dapat menembus kemacetan dan mencapai alam Tuhan dan Kaisar. Setelah kamu mencapai alam Tuhan, mudah untuk membunuh Muyun. Segera, mereka mulai bertindak untuk mempersiapkan dampak dari alam ketuhanan. Lu Ming, bagaimanapun, terus terbang menuju Tunggul Bodi. Selanjutnya, tidak ada kecelakaan. Pada level pertama ini, kekuatan bertarung Lu Ming benar-benar tak kenal takut bagi siapapun. Meski ada banyak orang di bawah kendali Tiangong atau Tiangong, mereka juga bertemu banyak orang di sepanjang jalan. Orang-orang ini ingin membunuh Lu Ming dan mendapatkan posisi putra surga atau putri surga. Banyak orang bertindak dan menggunakan berbagai cara. Namun, semuanya dikalahkan dan dibunuh oleh Lu Ming. Sepanjang jalan, dia menghadapi 6 pembunuhan dan 5 pembunuhan pengepungan. Semuanya dikalahkan dan dibunuh oleh Lu Ming melalui guntur. Sebanyak lebih dari 200 Master Shen Huang Jiu Chongjing dibunuh oleh Lu Ming. Tentu saja, tidak ada level Tian Jiao Yayu. Karena pengepungan oleh orang-orang ini, Lu Ming tiba di Tunggul Bodi 2 hari lebih lambat dari yang diperkirakan. Itu Tunggul Bodi. Apakah itu terlalu besar? Lu Ming melihat ke depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap dengan terkejut. Memang ada tunggul di depan. Tapi terlalu besar untuk berdiri di bumi seperti benua. Akarnya, seperti gunung besar, berakar di bumi seperti dewa yang tergeletak di sana. Meski jauh, kamu bisa merasakan cita rasa kuno masa lalu. Seolah-olah ada keberadaan yang tak terkalahkan, duduk di sana. Lu Ming melihat bahwa sudah ada beberapa sosok yang duduk bersila di atas tunggul, seolah-olah mereka sedang memahami sesuatu. Lu Ming terbang langsung. Ketika aku mendekatinya, aku menemukan bahwa tumpukan pohon bodi itu terlalu besar, tetapi di atasnya, sehalus cermin. Ini seharusnya menjadi pohon bodi yang lengkap, sepertinya telah dipotong. Lu Ming berspekulasi. Itu. Lu Ming mendarat di tunggul pohon bodi dan melihat pemandangan menakjubkan lainnya. Di tengah tunggul bodi, ada sosok duduk di sana dengan lutut disilangkan. Kuncinya adalah sosok ini, bukan entitas, tampak ilusi, menjulang di sana. Rambutnya acak-acakan dan besar. Duduk di sana, dia setinggi 10.000 kaki dan mengeluarkan nafas yang sangat kuat. 4283. Sosok jangkung di tengah tunggul pohon bodi memancarkan nafas yang kuat. Ada juga semacam suasana kuno, yang tampaknya berlangsung selama bertahun-tahun dan muncul di sini. Itu hanya bayangan.
Apakah itu tanda yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat di masa lalu setelah mereka menyadari Tao di sini? Murid Luming berkontraksi sedikit. Era terakhir dari sekarang, tidak tahu berapa tahun, lama tak terbayangkan. Jika itu benar-benar tanda yang ditinggalkan oleh orang kuat di era terakhir setelah pencerahannya, penguasa tanda ini tidak terbayangkan. Kedatangan Luming langsung menarik perhatian mereka yang telah berlatih di atas tunggul bodi. Ada sekitar 100 orang. Orang-orang ini mengalihkan pandangan mereka ke Luming. Itu dia, Moyun. Ini Muyun, bagus. Tanpa kecuali, di mata orang-orang ini, ada pembunuhan yang kuat. Jika kamu membunuh Luming, kamu bisa disebut putra surga atau putri surga. Godaan ini terlalu besar. Meskipun banyak orang tahu bahwa Luming kuat, mereka tetap tidak dapat menahan api keserakahan di hati mereka. Membunuh. Mata beberapa orang merah, seolah-olah karena keserakahan dan kehilangan nalar, langsung menuju Luming. Sua-sua-sua. Ada ratusan orang, hanya sedikit dari mereka yang lebih rasional dan tidak terburu-buru bertindak. Yang lainnya semua bergegas ke Luming. Awalnya, kami memiliki latihan sendiri, dan kami semua dalam damai. Sayangnya, kamu akan mati. Itu hanya akan membantumu. Luming bergumam, dan kesempatan membunuh yang ganas muncul di matanya. Menyentuh. Luming melangkah dengan ringan, tubuhnya seperti Jenderal Streamer, menuju Tian Jiao muda yang bergegas di masa lalu. Cepat, terlalu cepat. Tubuh Luming, seperti aurora, melintas, dan kemudian darah menyembur. Kaisar muda, 9 orang kuat, telah dipisahkan. Matanya lebar, sangat tidak rela. Dia adalah salah satu kandidat dari daftar alam semesta Tian Jiao. Dia dibunuh karena dia memiliki harapan untuk memperebutkan keberadaan daftar alam semesta Tian Jiao di masa depan. Ambisinya lenyap dalam sekejap. Luming tidak peduli bahwa dia baru saja membunuh salah satu kandidat di daftar alam semesta Tian Jiao. Faktanya, dia telah membunuh tidak kurang dari 10 Tian Jiao di level ini sepanjang jalan. Setelah membunuh pria ini, tubuh Luming tidak berhenti sama sekali, dan terus membunuh orang lain. Di atas tunggul pohon bodi, aurora berkelap-kelip tanpa henti. Setiap kali berkedip, itu berarti seseorang terbunuh. Dalam satu nafas, Luming membuat lebih dari 50 gerakan, dan lebih dari 50 emas terjatuh ke tangan Luming. Kali ini, yang lain akhirnya tenang, seolah-olah ada baskom berisi air dingin, dituangkan ke atas kepala mereka, membiarkan keserakahan hati mereka, seketika padam. Pria ini terlalu kuat, mundur. Orang ini iblis. Sisa dari orang-orang ini, gila mundur, di mana berani melawan Luming. Meski status putra surga atau putri surga sangat mengasyikkan, mereka jauh dari Luming. Jelas bahwa mereka akan mati. Hidup hilang, apa gunanya status? Lebih dari selusin orang yang tidak bergerak juga berkeringat dingin, diam-diam memberi selamat kepada mereka bahwa mereka tidak melakukannya sekarang, jika tidak, mereka akan mati. Dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun yang tidak melakukannya. Mata Luming seperti listrik, menyapu lebih dari 10 orang, dan suara dingin keluar, beri kamu 3 waktu bernapas, keluar. Wajah selusin orang berubah. Muyun, tunggul bodi ini begitu besar sehingga puluhan ribu orang dapat memahaminya pada saat yang sama. Terlalu sombong bagimu untuk mengusir kami dan memonopoli di sini. Seorang pria yang kuat minum. Ya, kamu tidak bisa terlalu sombong. Pemuda lain memanggil. 3. Luming menghitung mundur dengan dingin, dan wajah 10 orang itu bahkan lebih buruk. Muyun, jangan pergi terlalu jauh. Beberapa orang meminumnya. Bagaimana kalau aku sudah lulus? Tetaplah kalau mau mati. 2. Luming terus menghitung mundur. Betapa konyolnya orang-orang ini. Sebelumnya, jelas bahwa mereka ingin menyerang Luming, tetapi mereka lebih perhatian dan dengan sengaja memperlambat gerakan mereka, berpikir bahwa Luming tidak dapat melihatnya. Luming tidak membunuh orang-orang ini secara langsung. Dia hanya mengusir mereka. Itu baik. Pergi. Melihat Luming akan menghitung sampai 1, orang-orang ini, yang berani tinggal, bergegas ke segala arah dan menghilang dalam sekejap. Setelah orang-orang ini pergi, mata Luming beralih ke sosok di tengah tunggul pohon bodi. Kemudian melangkah keluar, menuju sosok ini. Sosok ini terlihat seperti pria parubaya berusia 50-an. Duduk di sana dengan rambut tergerai, dia sepertinya memahami semacam jalan. Sosoknya tidak jelas, tetapi ada nafas misterius yang keluar. Luming tampaknya terpesona oleh sang jenderal, terus-menerus menuju sosok ini. Perlahan, Luming dekat dengan sosok ini, lalu duduk bersila, di tepi sosok ini duduk. Dalam sekejap, Luming merasa bahwa dia dalam keadaan yang luar biasa. Saat ini, seolah-olah jalan antara langit dan bumi, aktif dalam pikirannya. Luming menemukan banyak masalah yang tidak bisa dia pikirkan. Perasaan semacam ini mirip dengan suara ilahi yang asli, tetapi berbeda. Di bawah bayang-bayang suara dewa primitif,
kami dapat memahami semua jenis seni rahasia dengan sangat cepat, tetapi di sini, kami tidak hanya dapat membantu orang memahami seni rahasia, tetapi juga membantu orang memahami kebenaran jalan. Dalam benak Luming, pengalaman masa lalu dan semua kekuatan sihir serta rahasia yang telah dialati sebelumnya muncul, dan kemudian perlahan memudar dan menjadi kabur. Kemudian, perasaan misterius dan misterius muncul kembali. Jantung Luming berdetak kencang, mau tidak mau semakin cepat. Dia tahu bahwa perasaan misterius dan misterius ini mungkin adalah jalan yang akan dia ambil, jalannya yang unik. Selama mengerti, dia bisa keluar dari jalannya sendiri, memecahkan kemacetan, melangkah ke God Emperor. Dia ingin menangkapnya, tetapi itu hanya perasaan misterius dan misterius, seperti mimpi bunga kosong, bagaimana mungkin dia tidak menangkapnya. Luming tahu, tidak bisa terburu-buru. Merupakan kemajuan besar untuk menemukan perasaan ini sekaligus. Perasaan ini, seperti inspirasi, sulit ditemukan di tempat lain, seberapa keras dan berapa banyak waktu yang dihabiskan. Tapi di sini, kita bisa menemukan perasaan ini sekaligus. Kita bisa melihat betapa misteriusnya tunggul bodi itu. Luming tahu bahwa dia tidak bisa cemas. Selama dia menangkap perasaan ini, dia selalu bisa melihat langit melalui awan. Luming menenangkan diri dan bermeditasi. Waktu berlalu, dan 1 tahun berlalu dengan cepat. Selama tahun ini, beberapa orang datang ke sini dan melihat Luming. Melihat Luming sedang berlatih, orang-orang ini secara alami memiliki hati yang membunuh dan ingin membunuh Luming, tetapi mereka sama sekali tidak dapat mendekati Luming. Sebelum mereka mendekati Luming, mereka didorong mundur oleh nafas dari sosok di tengah tunggul pohon bodi. Selain itu, Luming juga meninggalkan sebagian pikirannya untuk memperhatikan situasi di luar. Secara alami, orang-orang ini tidak dapat berurusan dengan Luming. 4284. Setelah 1 tahun berkultivasi, Luming telah membuat kemajuan besar. Awalnya, untuk jalan yang akan dia ambil, itu hanya perasaan misterius. Seolah-olah ada banyak kabut di depan, menghalangi mata Luming, membuat Luming sulit untuk melihat kebenaran. Tapi sekarang, setelah setahun berlatih, Luming telah menghilangkan sebagian kabut. Jalan di depan jauh lebih jelas. Seiring berjalannya waktu, kamu akan dapat memahami seni rahasia kamu sendiri dan keluar dari jalan kamu sendiri. Selama periode waktu ini, Tianjiao yang datang dari luar membuat terobosan besar. Secara khusus, beberapa dari mereka, yang telah mencapai puncak ke-9 Kaisar Dewa, memasuki kota Taisangxian dan membuat kemajuan besar dengan bantuan bahan alam dan harta bumi di sini. Banyak orang langsung menerobos alam dan mencapai alam dewa dan kaisar. Seperti kamu kota Chufeng, Yeyu dan lainnya. Puncak yang megah, hembusan nafas yang kuat, sesosok tubuh membubung ke langit, rambut emas panjang beterbangan. Pria ini adalah Ye Chufengcheng. Saat ini, napasnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan surga muncul dari langit, yang sangat menakutkan. Dia menerobos dan mencapai ranah penting pertama dari dewa dan kaisar. Bagaimana kamu melihat kematian kaisarmu? Kota Ye Chufeng dalam hati mengaum, menunjukkan infiltrasi si pembunuh. Selamat kepada Tuan Feng Cheng karena telah menerobos kaisar dewa dan menjadi putra surga dalam waktu dekat. Beberapa pria kuat dari keluarga Tianren terbang mendekat, memberi hormat dengan hormat dan menyanjung mereka. Kota Ye Chufeng sangat berguna, dengan senyum di mulutnya dan berkata, aku ingin kamu selalu memperhatikan keberadaan Muyun. Apakah kamu punya berita? Ya, tahun ini, Muyun telah berlatih di tunggul bodi. Seorang pria yang kuat menjawab. Dia tidak menerobos, kan? Jalan Ye Chufengcheng. Tidak, tidak ada gerakan. Seorang pria yang kuat menjawab. Bagus sekali, kudengar sangat sulit untuk menerobos tabu besar. Bocah itu pasti menemui hambatan. Sangat sulit untuk menerobos. Sepertinya Yeyu dan yang lainnya akan menerobos. Setelah mereka menerobos lewat, mereka akan membunuhnya bersama-sama dan membiarkannya hidup beberapa hari lagi. Jalan dingin Ye Chufengcheng. Dalam Perang Dunia terakhir, dia takut dipukuli oleh Luming dan tidak percaya diri. Meskipun dia menerobos, dia tetap tidak berani membunuhnya. Dia ingin menunggu orang lain menerobos Kaisar Dewa dan membunuh mereka bersama-sama, sehingga jika terjadi kecelakaan, mereka dapat mengatur susunan mereka dan menjadi tak terkalahkan. Di daerah ini, ada sejumlah besar orang Tianren, iblis, dan tentara. Nanti, setiap beberapa hari, seseorang akan masuk ke alam Tuhan. 3 bulan kemudian, lebih dari 60 orang ini masuk ke alam Tuhan. Bagi yang lain, terobosan itu gagal. Harus dikatakan bahwa lingkungan Taisangxian Cheng sangat bagus. Jika di luar, mereka tidak dapat memiliki begitu banyak orang yang dapat menembus alam Tuhan. Bahkan jika orang-orang ini adalah orang-orang Tianjiao, rasio terobosannya tidak akan terlalu tinggi. Ranah Sendi tidak begitu bagus untuk ditembus. Kebanyakan orang akan terjebak di puncak Sen Huang Jiaoxiong dan sulit untuk ditembus. Jadi ketika kota Celestial muncul, itu akan mengguncang seluruh alam semesta, dan hampir semua karakter Tianjiao masuk.
Karena jika kamu tidak datang ke kota Taisangxian, pencapaian kamu akan sepenuhnya dilampaui oleh orang lain, dan kamu tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Lebih dari 60 orang telah mencapai kerajaan Tuhan, yang membuat Ye Chu Fengcheng penuh percaya diri. Ayo pergi ke Tunggul Bodi, bunuh Muyun, lalu hancurkan kehampaan ke dunia kedua. Kota Ye Chu Feng mengeluarkan perintah. Di dunia tingkat pertama ini, kuil surga adalah milik kota Ye Chu Feng, yang memiliki status tertinggi. Orang lain secara alami mendengarkannya. Sekelompok orang, perkasa, terbang menuju Tunggul Bodi. 10 hari kemudian, mereka sampai di Tunggul Bodi. Muyun, bocah itu, ada di sini seperti yang diharapkan. Kota Ye Chu Feng memandangi Tunggul Bodi, matanya keluar dari kesempatan membunuh yang dingin. Orang lain hampir sama, mereka seperti melihat harta karun. Mereka melihat Luming. Orang-orang ini dia. Di atas tunggul pohon Bodi, meskipun Luming sedang berlatih, dia masih merasakan kedatangan Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya. Luming mengerutkan kening, periode waktu ini, hingga periode kritis kultivasinya. Kabut yang menyelimuti matanya menjadi semakin terang, dan dia menjadi semakin jelas tentang jalan yang akan dia ambil. Namun, masih sedikit kekurangan penyelidikan menyeluruh. Ini bukan waktu yang tepat bagi orang-orang ini untuk datang ke kota Ye Chu Feng. Tidak masalah, terus berlatih. Mata Luming berkilat dan terus mengerti. Pada saat yang sama, tubuhnya, berbagai jenis pertahanan seni rahasia kuno, seperti pertahanan besar. Topeng tebal, atau perisai, atau cangkang kura-kura muncul, menyelimuti Luming. Apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan diri? Kita tidak akan mati, ayo bunuh Muyun bersama. Suara acuh tak acuh Ye Chu Feng City terdengar, dan bergegas ke Tunggul Bodi terlebih dahulu. Yang lainnya mengikuti kota Ye Chu Feng, menerbangkan Tunggul Bodi, dan kemudian bergegas ke Luming. Wah. Orang-orang belum tiba, serangkaian serangan telah pecah dari udara, terbang menuju Luming. Namun, sosok di tengah tunggul pohon Bodi mengeluarkan nafas misterius. Saat serangan tersebut tidak dekat dengan Luming dan masih ada jarak tertentu dari Luming, nafas dari sosok tersebut otomatis akan menghilang. Bagaimana mungkin? Apakah sosok ini tertinggal dari zaman yang lalu? Kota Ye Chu Feng terkejut. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Aku ingin menyerahkannya padaku. Kota Ye Chu Feng banyak minum dan menjalankan kekuatan surga dan kematian. Dengan cahaya pedang, dia memenggal kepala Luming di masa lalu. Tapi situasinya sama seperti sebelumnya. Sebelum Luming dekat dengan cahaya pedang, itu dilebur oleh nafas sosok itu. Itu seperti setetes air ke laut, tanpa menimbulkan riak. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin salah satu kekuatan terkuat di klan kita bisa dengan mudah dilebur? Raungan Ye Chu Feng City yang luar biasa, situasi ini, biarkan dia sulit menerimanya. Kekuatan Tianzu, tetapi 4 kekuatan terkuat dari keluarga Tianren, tidak terkalahkan dan tidak dapat dipatahkan. Namun, mereka meleleh sebelum mereka dekat. Ini adalah pukulan panggung untuk kepercayaan dirinya. Hukuman Tuhan. Langit hilang. Di sisi lain, Ye Yu dan yang lainnya tidak percaya pada kejahatan, dan mereka juga menyerang Luming dengan kekuatan menghukum surga dan menghancurkan langit. Namun, hasilnya sama dengan kota Fengcheng di Ye Chu. Sebelum mereka mendekati Luming, mereka mencair secara otomatis. Ini merupakan pukulan bagi orang-orang Tianren. Ini adalah kekuatan paling kuat dari surga dan umat manusia, sangat tidak berguna. Puan dari sosok ini terlalu kuat, jadi kita bisa mencairkan kekuatan kita. Bukannya kekuatan terkuat keluarga kita terlalu lemah. Karena serangannya tidak bisa dekat, kita akan pergi ke sana secara langsung dan menutup jarak. Lagi pula, kota Ye Chu Feng adalah monster yang tiada taranya, dan segera menjadi tenang dan mengeluarkan perintah. 4285 Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya, alih-alih terus menyerang Luming, malah bergegas menuju Luming dan mencoba menutup jarak sebelum melancarkan serangan. Lebih dari 60 orang bergegas ke Luming, semuanya adalah master yang menerobos alam Tuhan. Namun, ketika mereka berada dalam jarak tertentu dari Luming, mereka berada di bawah tekanan. Tekanan ini datang dari sosok di bawah pohon Bodi. Tekanan ini memperlambat orang-orang ini. Terus berlanjut. Kota Ye Chu Feng minum dan terus bergegas ke Luming. Namun, meskipun kultivasi orang-orang ini mencapai tingkat yang sama dengan Kaisar, kekuatan mereka kuat dan lemah. Misalnya, di negara bagian Shen Huang, yang terburuk hanya bisa melewati 2 level untuk bertarung. Ye Chu Fengcheng terkuat dapat menjangkau 7 level, dan perbedaan kekuatannya sangat besar. Oleh karena itu, beberapa pelatihan relatif lemah, dan kecepatannya berkurang paling parah, yang sudah agak sulit. Dan Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya tidak terpengaruh, kecepatannya masih sangat cepat. Saat orang bergerak maju, semakin jelas perbedaan antara kekuatan dan kelemahan. Mereka yang kultivasinya lemah menjadi semakin lambat. Akhirnya, beberapa orang berhenti begitu saja dan tidak bisa bergerak maju. Perlahan,
hanya beberapa orang yang masih bergerak. Setelah beberapa menit, hanya tersisa 5 orang yang masih bisa melanjutkan perjalanan. Kelima orang ini, yaitu Ye Chu Fengcheng dan Ye Yu, adalah Tian Ren terkuat, Tian Jiao. Saat mereka dalam keadaan Shen Huang, mereka bisa bertarung setidaknya 6 level. Meski berada di bawah banyak tekanan, mereka masih bisa menanggungnya. Mereka terus melangkah maju, dan segera jaraknya kurang dari 10 meter dari Lu Ming. Jarak ini sudah dalam jangkauan pertahanan Lu Ming. Mo Yun, mati untukku. Minuman dingin kota Ye Chu Feng, tangan yang kuat, kekuatan surga untuk membunuh Lu Ming di masa lalu. Pada saat yang sama, keempat pria Ye Yu juga bergerak. Mereka semua adalah kekuatan surga yang paling kuat. Serangan yang mengerikan, menderu ke arah Lu Ming. Lu Ming tidak melawan. Pada saat ini, itu adalah saat kritis kultivasinya. Ayo, biarkan aku membuat terobosan dengan serangan dan ancamanmu. Lu Ming meraung di dalam hatinya, dan matanya menunjukkan tatapan ganas. Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya telah mencapai alam dewa dan kaisar, dan kekuatan bertarung mereka telah melonjak, menjadi ancaman fatal bagi Lu Ming. Kekuatan bertarung mereka cukup untuk membunuh Lu Ming. Lu Ming akan menggunakan ancaman yang dibawa oleh orang lain untuk merangsang potensinya, dan kemudian dengan bantuan tunggul pohon bodi dan batu dewa kuno, menerobos dengan satu pukulan dan keluar dari jalannya sendiri. Bum 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 bum. Ada 5 ledakan berturut-turut, 5 serangan, dan pengeboman terhadap Lu Ming. Pertahanan Lu Ming terus-menerus rusak. Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya awalnya adalah iblis tak tertandingi dengan kekuatan bertarung yang kuat. Sekarang, setelah menembus alam kaisar dewa, kekuatan tempur mereka telah melampaui Lu Ming secara menyeluruh. Pertahanan Lu Ming terkoyak satu per satu. Ada lebih dari 200 pertahanan, yang dihancurkan oleh orang-orang Fengcheng di Ye Chu. Kekuatan mengerikan membombardir tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming langsung terbang keluar, meluncur ribuan mil jauhnya. Tubuhnya terlempar keluar dari beberapa lubang besar, patah dan compang kemping. Tulang dan daging beterbangan berantakan, darah mengalir langsung, yang sangat mengerikan. Jelas, Lu Ming sangat terluka oleh langkah ini. Namun, Lu Ming adalah hal yang tabu. Selama dia tidak menghancurkan semua selnya sekaligus, dia akan baik-baik saja. Tapi Ye Chu Fengcheng dan yang lainnya sangat senang. Mo Yun, bocah ini terluka parah, dia sudah mati. Mata kota Ye Chu Feng cerah, menunjukkan kegembiraan yang tak terbatas, seolah-olah dia telah melihat masa depan ketika dia dianugerahi putra surga. Mo Yun, mati untukku. Kota Ye Chu Feng meraung, melangkah keluar, dan bergegas ke Lu Ming sendirian. Lu Ming terluka parah. Secara alami, dia harus datang sendiri untuk langkah terakhir, sehingga dia dapat menikmati kreditnya sendirian. Segera, dia mendekati Lu Ming lagi. Tapi saat ini, mata Lu Ming tidak bingung, hanya terkejut. Ya, kejutan. Baru saja, pada saat kritis hidup dan mati, dia akhirnya mengerti, menghilangkan kabut dan melihat jalannya sendiri. Dia akhirnya menemukan triknya sendiri. Beri aku istirahat. Lu Ming meraung, dan seluruh tubuhnya memancarkan kecemerlangan yang indah, seolah berubah menjadi senjata panjang. Sejak latihannya, sebagian besar senjata yang dia gunakan adalah tombak. Oleh karena itu, ketika dia memahami seni rahasianya sendiri, dia secara tidak sadar mengambil tombak sebagai dasarnya, dan keterampilan rahasia yang dia pelajari mirip dengan teknik senjata. Sua. Tombak tajam itu melesat ke langit dan menembus langit serta leher botol Lu Ming. Ledakan. Lu Ming menghembuskan nafas yang kuat, yang sangat kuat, lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan lagi nafas alam dewa, tapi milik kaisar dewa. Terobosan. Lu Ming, dalam proses memahami seni rahasianya sendiri, akhirnya memecahkan kemacetan dan menerobos ke alam dewa dan kaisar. Begitu dia menerobos ke alam Tuhan dan kaisar, kekuatan Lu Ming terus muncul, dan luka Lu Ming pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Ledakan. Lu Ming meledak dengan tinjunya, menghancurkan dengan kekuatan penghancur, dan bertabrakan dengan serangan Ye Chu Fengcheng. Serangan Ye Chu Fengcheng runtuh dalam sekejap. Ini sebuah terobosan. Bagaimana mungkin? Kota Ye Chu Feng mengaum. Lu Ming tidak membuat terobosan barusan, dan kemudian dia dipukul keras oleh mereka. Sepertinya dia sedang sekarat. Seseorang yang sekarat tiba-tiba masuk ke alam Tuhan. Siapa yang percaya? Terakhir kali aku melepaskanmu, tapi sekarang aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati, aku akan menyingkirkanmu sepenuhnya. Lu Ming berbicara dengan dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Dia melangkah keluar kota dan dengan cepat mendekati kota Ye Chu Feng. Ledakan. Pukulan lain, kekuatan besar, naksir gila ke kota Ye Chu Feng, kekuatan yang mengerikan, biarkan murid kota Ye Chu Feng menyusut tajam. Kekuatan pukulan ini bukan lagi yang bisa dia tolak. Lu Ming baru saja menerobos, dan kekuatannya ada di atasnya. Kota Ye Chu Feng mundur dengan liar, mundur ke sisi Ye Yu dan yang lainnya, dan meraung, ayo bertarung bersama. Surga melarang. Hukuman Tuhan.
Ye Chu, Feng Cheng, Ye Yu dan yang lainnya melancarkan serangan gila dengan kekuatan tinju Luming, tetapi akibatnya tubuh mereka tiba-tiba mundur dan batuk darah. Aku baru saja menerobos, tapi aku belum mencapai puncaknya. Sayang sekali. Luming bergumam di dalam hatinya. Dia baru saja membuat terobosan, dan kultivasinya tidak stabil, dan masih dalam tahap meningkat. Oleh karena itu, gerakan tadi hanya melukai Ye Chu, Feng Cheng dan yang lainnya, tetapi tidak membunuh mereka. Kembali, atur formasi untuk membunuh bocah ini. Dia baru saja menerobos sekarang, dan kondisinya belum stabil. Kota Ye Chu Feng meraung, dan Ye Yu dan yang lainnya mundur dengan liar, dan bergabung dengan para dewa dan kaisar Tianren lainnya. Selama periode waktu ini, mereka mengumpulkan lebih banyak ahli dari keluarga Tianren, dan lebih dari 60 orang menerobos kaisar dewa. Di antara mereka, setengahnya adalah klan Tianren, dengan 32 orang. Tidak, ada lebih dari 29 orang dalam pertempuran terakhir melawan Luming. 32 orang, dan semuanya telah berdampak ke alam dewa. Setelah mengatur susunannya, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. 4286. Setelah masa-masa ini, kota Ye Chu Feng ditakuti oleh Luming. Begitu dia mengetahui bahwa situasinya salah, dia segera membentuk barisan pertempuran dan ingin membunuh Luming dengan kekuatan terkuat. 32 dewa dan manusia, salah satu dewa terpenting di dunia, memiliki ki dan energi mereka berpotongan, dan kemudian sosok besar muncul. Sosok ini memegang pedang dan membunuh Luming. Di pedang ini, ada 3 jenis kekuatan surga yang paling kuat, Tianzu, Tianxun, dan Tianyi. Ayo! Luming melangkah keluar, memancarkan cahaya indah di sekujur tubuhnya, seperti nyala api. Dengan satu pukulan, dia memiliki kekuatan tinju yang sangat besar, yang mengandung kekuatan penghancur. Itu berhembus ke sosok besar yang dikumpulkan dari susunan Tianren dan bertabrakan dengan pedangnya. Dengan raungan sengit, pedangnya diblokir. Kekuatan tinju Luming pecah dan tubuhnya mundur beberapa langkah. Langkah ini, Luming sedikit tertinggal. Bagaimanapun, dia baru saja menerobos. Saat melihat Luming jatuh tertiup angin, Ye Chu Feng City dan yang lainnya sangat gembira. Aku tidak salah, bocah ini baru saja membuat terobosan. Dia tidak kuat dalam bertarung. Kita akan melawannya bersama-sama dan membunuhnya. Kota Ye Chu Feng mengaum. 32 pria kuat dari surga dan umat manusia mendesak formasi besar untuk bergegas menuju Luming. Sosok besar itu mengayunkan pedangnya dan menebas Luming dengan gila. Ledakan, ledakan. Kedua belah pihak bertukar beberapa langkah lagi, tapi Luming masih melawan arah angin. Ini membuat Ye Chu, Feng Cheng dan yang lainnya lebih percaya diri. Mereka semua melancarkan serangan dan ingin membunuh Luming secepat mungkin. Ayo kita coba rumusnya. Meskipun Luming tertinggal, dia tidak bingung sama sekali. Dia tidak memiliki kartu yang tersisa. Misalnya, formula perang. Ketika dia berada di negara bagian Shen Huang, karena keterbatasan, dia hanya bisa bertarung paling banyak di 9 level, jadi bahkan jika dia memicu kode perang, kekuatan tempurnya tidak akan meningkat. Tapi sekarang tidak sama. Sekarang telah menembus alam ketuhanan, dan batasan alam ketuhanan telah menghilang. Itu harus bisa meledak lebih kuat. Dalam sekejap, 6 kali kekuatan tempur kode perang dipicu. Ledakan. Kekuatan yang lebih kuat muncul dari Luming. Ledakan, ledakan. Tinju Luming meledak berturut-turut, dan tinjunya, seperti meteor, menghantam barisan Tianren. Kali ini, situasinya benar-benar berlawanan dengan sebelumnya. Kekuatan tinju yang mengerikan mengalahkan cahaya pedang yang terkondensasi dari formasi Tianren. Sosok besar itu terkejut dan cahayanya redup. Dan kamu Chu Feng Cheng dan yang lainnya, syok tubuh, kembali gila mundur, merasakan darah di tubuh melonjak, hampir muntah darah. Mata mereka lebar. Bagaimana bisa? Ada apa? Bagaimana kekuatan bertarungnya tiba-tiba melonjak? Kota Ye Chu Feng meraung histeris. Jika kamu tidak mengerti, kamu tidak bisa mengerti. Hal yang sama berlaku untuk Ye Yu dan yang lainnya. Kekuatan tempur Luming telah habis-habisan sebelumnya. Mengapa kekuatan tempur saat ini melonjak? Tidak bisakah kamu mengerti alasan sederhana seperti itu? Di Shen Huangjing, melewati 9 tingkat adalah batasnya. Aku terbatas. Sekarang aku menerobos kaisar dan larangan dicabut. Aku secara alami lebih kuat. Apakah kamu mengerti? Suara samar Luming terdengar. Alasan mengapa dia menjelaskan bahwa dia ingin menyerang Ye Chu, Feng Cheng dan yang lainnya, berharap membuat susunannya tampak cacat. Benar saja, Ye Chu, Feng Cheng dan yang lainnya mendengar kata-kata Luming, satu persatu di dalam hati mereka gila, menunjukkan warna yang luar biasa. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kota Ye Chu Feng, seperti pukulan besar, meraung dengan liar. Sulit baginya untuk percaya dan menerima. Apa yang Luming katakan? Ketika dia dalam keadaan Tuhan, kekuatan tempurnya terbatas. Ketika kamu telah mencapai 9 level, apakah kamu masih terbatas? 9 level, sudah puncak, siapa yang bisa mencapainya?
Kota Yechufeng telah mencapai 7 tingkat pertempuran, telah dikenal sebagai roh jahat tiada taraf dari orang-orang Tianren, bahkan di seluruh keluarga Tianren tidak banyak. Di alam semesta, kita telah mencapai tujuan pertempuran di 4 tingkat, yang semuanya dikenal sebagai Tianjiao yang tiada taranya dan merupakan kandidat untuk daftar Tianjiao kosmik. Namun, Luming telah mencapai 9 level, yang bukan batasnya, karena terbatas, dan sulit untuk memberikan permainan penuh kepada kekuatan bertarung terkuat. Orang daripada orang, marah. Mereka terpukul keras. Yechufeng City dan orang lain di jantung Sok, Arai secara alami muncul kekurangan. Sosok besar itu bergetar sesaat, cahayanya meredup. Meski ini hanya sesaat, tapi bagi Luming, momen ini sudah cukup. Jika istana surga ingin menipu aku, maka aku akan menyebutnya menghancurkan surga. Suara acuh tak acuh Luming terdengar, seluruh tubuhnya memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, dan seluruh tubuhnya benar-benar berubah menjadi senjata panjang, Sua. Luming berubah menjadi tombak, terbang di udara, dan menusuk orang seperti Yechufeng Cheng. Trik rahasia dari adalah ciptaan Luming sendiri. Ini didasarkan pada puluhan ribu miosesis biasa yang dikendalikan oleh masa lalu, dan berdasarkan lebih dari 1.800 misteri kuno, seni rahasia unik yang diciptakannya menggabungkan esensi dari berbagai misteri, dan juga yang paling cocok untuk seni rahasia Luming. Luming menyebut jenis seni rahasia ini sebagai penghancuran surga. Ini adalah skill rahasia pertama yang dia buat sendiri, dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Seni rahasia buatan sendiri adalah yang paling cocok untuk kamu tampilkan, dan kekuatannya akan lebih besar. Mereka lebih besar dari rahasia manapun yang dikendalikan oleh Luming. Kekuatan tempur Luming telah mencapai puncaknya saat ini. Yang pertama menanggung beban adalah sosok besar yang terkondensasi dari susunan. Tombak itu bertabrakan dengan sosok besar ini. Dengan keras, sosok yang dipadatkan oleh Arai langsung meledak. Tombak terus menusuk barisan yang diletakkan oleh orang-orang Feng Cheng di Yechu. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi pecah, dan cahaya yang menyilaukan memenuhi segala arah. 32 orang kuat dari klan Tianren gemetar hebat. Di antara mereka, 56 orang yang paling lemah gemetaran. Tubuh mereka sepertinya telah ditusuk dengan lebih dari selusin lubang, dan darah mereka mengalir. Kemudian mereka jatuh ke tanah, dan tidak ada nafas yang tersisa. 5 atau 6 dewa kuat ini dikejutkan oleh serangan Luming. Kepada yang lain, mereka semua mundur. Arai besar, rusak. Membunuh. Suara acuh tak acuh Luming terdengar dan melangkah di udara. Tubuhnya seperti listrik, dan dia membunuh orang-orang kuat dari keluarga Tianren yang mundur. Dengan kilatan tombak, beberapa orang kuat kaisar ditusuk di alis dan terbunuh di udara. Tanpa susunan, orang-orang ini benar-benar rentan di hadapan Luming Mingming. Sosok Luming terus berkedip. Setiap kali, beberapa orang terbunuh. Ini adalah ahli dari keluarga Tianren. Mereka biasanya di atas, menghadap ke segala arah. Tapi sekarang, rapuh seperti ayam, terus-menerus mati di tangan Luming. Tidak, jangan bunuh aku. Ah, aku tidak ingin mati. Kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah keluarga Tianren. Tianren ini terus berteriak dan berusaha bertahan, tapi suara Luming tiba-tiba berhenti. 32 ahli di kerajaan Dewa Klan Tianren dibunuh oleh Luming dalam sekejap. 4287. Di depan Luming, orang kuat dari klan Tianren benar-benar rentan terhadap serangan, dan 20 orang tewas dalam sekejap. Saat ini, orang-orang dari ras lain di sekitar, menggigil di sekujur tubuh, mata mereka penuh kengerian. Di antara mereka, ada lebih dari 30 alam dewa. Saat 32 ahli dari keluarga Tianren mengadakan pertempuran melawan Luming, ahli lain di kerajaan dewa tidak dapat terlibat. Mereka berdiri di kejauhan dan menyaksikan pertempuran itu. Mereka bersiap untuk bergerak lagi. Tapi sekarang, tidak ada yang berani melakukannya. Kekuatan bertarung Luming terlalu mengerikan. Bakat surga dan manusia itu selalu berdiri tegak di depan mereka, memerintah dan mengawasi segalanya. Tapi sekarang, di depan Luming, mereka rapuh seperti ayam. Di mana lagi mereka berani? Bukankah kamu pergi ke sana dan mati? Beberapa orang tidak hanya tidak berani melakukannya, tetapi juga mundur. Sial, sial. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat ini, kamu kota Chufeng, Yeyu dan yang lainnya semua kedinginan, mata mereka penuh ketakutan. Mereka tidak berani menghadapi Luming secara langsung, tetapi mundur dengan gila-gilaan. Formasi telah rusak, mereka sama sekali bukan lawan Luming. Mengapa lari? Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Aku di sini, datang dan bunuh aku. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik Aurora dan berubah menjadi Aurora. Dia bergegas ke kota Fengcheng Yechu dan Yeyu. Sua. Terlalu cepat, lampu menyala, dan Luming mendatangi Yeyu. Ah! Yeyu berteriak ketakutan dan mundur seperti ayam yang ketakutan. Yeyu, bawa kamu jalan.
Luming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Di telapak tangannya, tombak ditembakkan dan mengarah ke Yeyu. Pada awalnya, karena kontradiksi di dunia kuno, dia berada di istana surga. Dia selalu berpikir untuk membunuhnya. Luming telah menuliskan kebencian ini. Dia sudah lama ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan Yeyu. Jika ada kesempatan, apakah Luming akan melewatkannya? Yeyu meraung ngeri dan mundur dengan liar untuk menghindari serangan Luming. Tapi bagaimana dia bisa menghindari serangan Luming? Kecepatan Luming lebih cepat. Begitu dia mundur, Luming mengikutinya, dan dia tidak bisa menarik jarak di antara mereka. Pada akhirnya, Yeyu tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik untuk mengubah kekuatan hukuman menjadi ekstrim. Namun, Perang Dunia Pertama di level yang sama, ditambah dengan kekuatan hukuman alaminya, tidak terlalu kuat untuk menahan serangan Luming. Dengan sekali sentuh, serangan Yeyu dipatahkan oleh Luming. Serangan itu terus mengenai alis Yeyu, menembus alis Yeyu. Pada saat yang sama, jiwanya juga dimusnahkan oleh Luming. Yeyu, mati. Pergi, pergi, aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati, aku ingin menjadi putra surga. Sementara Luming membunuh Yeyu, kota Yechufeng mundur dengan gila-gilaan, dan pada saat yang sama, dia terus berteriak di dalam hatinya. Dia tidak ingin mati, dia ingin melarikan diri, dia ditakdirkan untuk menjadi orang besar di istana surga. Dia melaju dengan kecepatan ekstrim, beberapa kilatan, hanya ribuan mil jauhnya. Kemudian dia berlari dengan seluruh kekuatannya, mengubah tubuhnya menjadi pedang, dan menghembuskan nafasnya sampai ekstrim. Seluruh manusia, seperti pedang perang, bergegas menuju kehampaan. Dia ingin memecahkan kekosongan dan bergegas ke dunia kedua. Di lapisan pertama dunia, selama kultivasi mencapai alam Tuhan dan Kaisar, dan kemudian semua kekuatan seseorang menghembuskan nafasnya dan bergegas menuju ketinggian, dia dapat memecahkan kehampaan dan bergegas ke dunia kedua. Tentu saja, ini bukan kekuatan nyata mereka untuk mendobrak ruang terbuka. Ruang kota Taisangxian sangat stabil. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat mendobrak ruang. Namun, ketika mereka mencapai alam dewa dan kaisar, mereka akan membuat pengaruh penuh dan menarik aturan yang ditetapkan oleh kota abadi Taisang dan mengirim mereka ke dunia kedua. Yechu Fengcheng tahu bahwa dengan kecepatannya, dia tidak bisa lepas dari kejaran Luming. Sekarang hanya ada satu cara baginya untuk melarikan diri dari kejaran Luming, yaitu bergegas ke dunia kedua. Jika kamu ingin bergegas ke dunia kedua, kamu tidak bisa melakukannya di depanku. Luming tidak tahu apa yang kamu pikirkan, Chu Fengcheng. Segera, Luming melakukan teknik gerakan hebat, dan tubuhnya bersinar. Saat berikutnya, dia muncul langsung di atas kota Fengcheng Yechu. Ah! Yechu Fengcheng berteriak ketakutan dan mencoba berhenti. Tapi barusan dia bergegas terlalu keras. Saat ini, sulit untuk berhenti. Meskipun dia mencoba yang terbaik, dia hanya bisa memperlambat kecepatannya dalam waktu singkat, dan tubuhnya masih bergegas menuju Luming. Tidak. Raungan gila kota Yechu Feng, wajah karena ketakutan dan menjadi terdistorsi. Cepat, dia jadi gila. Tidak iya. Luming tersenyum tipis dan menatap kota Fengcheng di Yechu. Kemudian tubuhnya jatuh seperti meteorit, dan kakinya menabrak wajah Yechu Fengcheng. Setiap bagian tubuh Luming adalah senjata. Kekuatan telapak kakinya tidak lebih lemah dari tangannya. Aku akan bertarung denganmu. Mata gila Yechu tidak bisa menghindari, raungan gila, mendesak semua upaya dan Luming mati-matian. Dua sosok, seperti dua meteor, bertemu di udara. Ledakan. Raungan sengit, lingkaran kekuatan menyebar ke segala arah. Pedang kota Fengcheng Yechu, yang dibentuk oleh kekuatan kematian surga, pecah saat disentuh. Sosok Luming terus membombardir, dan telapak kakinya secara akurat menginjak wajah kota Fengcheng di Yechu. Dalam sekejap, wajah tampan Yechu Fengcheng benar-benar terdistorsi dan tertekan. Seluruh tubuhnya juga menunjukkan sosok yang bergerak, karena kekuatan Luming terlalu kuat. Kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya dari wajahnya, dan tulang-tulang seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi bubuk di bawah kekuatan yang begitu mengerikan. Tubuh kota Ye Feng jatuh lebih cepat daripada naik. Ledakan. Tubuh Yechu Fengcheng menabrak tunggul pohon bodi, langsung menabrak lumpur daging. Tidak ada yang salah dengan tunggul bodi. Ini terlalu sulit. Tubuh kota Yechu Feng hancur, tapi jiwanya tidak hancur. Dia terbang dengan panik dan ingin melarikan diri. Muyun, jangan bunuh aku. Selama kamu melepaskanku, aku akan memohon padamu dan bahkan Tianzun setelah aku kembali untuk meminta mereka memaafkanmu dan membiarkanmu pergi. Saat melarikan diri, jiwa kota Yechu Feng meraung. Itu konyol. Suara acuh tak acuh Luming terdengar, tubuhnya berubah menjadi aurora, dan bergegas menuju jiwa Yechu Fengcheng. Dengan embusan, jiwa Yechu Fengcheng menghilang. Yechu Fengcheng, jenius abadi yang bisa bertarung melintasi 7 level di negara bagian Shen Huang, jatuh. Saat ini, ada 10 orang kuat di kerajaan Dewa Surga dan Manusia, yang masih hidup dan melarikan diri dengan gila-gilaan.
Beberapa orang lari ke kejauhan, beberapa orang belajar dari Yechu Feng City, menghembuskan nafas, membubung ke langit, ingin bergegas ke dunia kedua. Bahkan tidak ingin pergi. Lu Ming minum dengan ringan, dan matanya penuh dengan pembunuhan. Dia sudah membunuh mata merah. Orang-orang surga dan manusia ini sering ingin membunuhnya. Apakah itu Tianzun, Tianjun, atau generasi muda, mereka semua ingin berurusan dengannya. Dia telah lama penuh dengan peluang kuat untuk membunuh Tianren. 4288. Dia tidak akan melepaskan orang-orang di tempat kejadian hari ini. Setelah membunuh kota Fengcheng di Yechu, Lu Ming terus bergerak, dan muncul di depan Tian Jiao, keluarga Tianren yang ingin bergegas ke lantai 2. Telapak tangannya seperti pisau, dan dia terbunuh. Kemudian dia membunuh satu lagi. Di depan Lu Ming, orang-orang Tianren yang kuat ini rapuh seperti ayam. Tidak ada yang bisa menolak satu gerakan Lu Ming. Ayo ayo. Mo Yun ini sangat gila, dia iblis. Setelah dia membunuh Tianren, dia pasti akan datang untuk membunuh kita. Harus pergi. Tuan dari ras lain, dingin, di mana berani tinggal, terbang ke segala arah, dan menghilang di sini dalam sekejap. Setelah terbang jauh, mereka yang menerobos keberadaan kerajaan Tuhan masih merasa gelisah. Banyak orang mulai terengah-engah dan bergegas ke dunia kedua. Mo Yun ini terlalu kuat untuk dilawan. Dia baru saja menembus alam Tuhan dan sangat kuat. Jika dia terus menerobos, dia tidak akan menjadi lawannya. Aku harus memberitahunya sesegera mungkin dan menyergapnya di sekitar platform kosong yang rusak. Sebelum pencapaiannya begitu kuat, aku akan membunuhnya terlebih dahulu, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Di antara mereka, pria kuat dari keluarga malaikat berbisik, matanya penuh kepanikan. Begitu dia memikirkan adegan yang baru saja dibunuh Lu Minggang di seluruh dunia, dan Tian Jiao sombong seperti membunuh ayam, dia tidak bisa menahan kedinginan. Hal ini harus diberitahukan kepada Gaber terlebih dahulu. Segera, dia mengembuskan nafasnya secara ekstrim, merentangkan 8 sayap malaikat di belakang punggungnya, dan seluruh tubuhnya diselimuti kekuatan suci dan naik ke langit. Dia terus naik, dan ketika dia mencapai ketinggian tertentu, kekosongan otomatis terbelah. Dia bergegas ke kehampaan yang terbelah dan menghilang. Itu adalah kehampaan yang rusak, bergegas ke dunia kedua. Selama kita mencapai alam dewa dan kaisar, tidak peduli seberapa kuat atau lemah kekuatan tempurnya, kita bisa bergegas ke dunia kedua. Di sana, Lu Ming terus membunuh segala arah. 10 dewa surga dan ras manusia yang tersisa masih ada, dan tidak satupun dari mereka yang lolos. Semuanya mati di tangan Lu Ming. Tetapi pada saat ini, nafas tubuh Lu Ming tidak hanya tidak melemah, tetapi menjadi lebih keras. Kita harus menemukan tempat untuk berlatih dan menstabilkannya. Lu Ming berpikir, lalu secara acak memilih arah, terbang ke arah itu. Setelah terbang jauh, Lu Ming menemukan tempat tersembunyi, duduk bersila dan mulai berlatih. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. 3 hari kemudian, kultivasi Lu Ming benar-benar stabil di alam Tuhan dan Kaisar, dan fondasinya stabil tanpa masalah. Tepat setelah alam Lu Ming distabilkan, beberapa sel di tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan energi yang sangat besar dan agung, yang sangat murni dan dapat dengan cepat berubah menjadi kekuatan tabu. Ini adalah kekuatan rune misterius. Apakah akhirnya akan meledak? Lu Ming bergumam dan wajahnya menjadi cerah. Pada awalnya, Lu Ming membunuh sejumlah besar misteri dagu dan menyerap sejumlah besar rune misterius. Untuk seni rahasia kuno itu, yang terlemah adalah Sandy Yizong, dan yang terkuat adalah Sandy Wuzong. Ada total lebih dari 800 rune rahasia. Ketika Lu Ming berada di dunia kuno yang hebat, Lu Ming telah menyerap lebih dari 100 rune. Meskipun yang lainnya terintegrasi dengan sel, tidak ada energi yang keluar karena Lu Ming mengalami masalah kemacetan. Sekarang, Lu Ming akhirnya berhasil menembus kemacetan dan melangkah ke ranah dewa dan kaisar. Energi rune rahasia itu akhirnya keluar. Lu Ming tidak berani mengabaikannya. Dia menyerap energi rune dan mempraktikannya. Menyerap energi rune misterius dan meningkat dengan sangat cepat. Prestasi Lu Ming mulai meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam beberapa jam, kultivasi Lu Ming mencapai puncak Sandy Yizong dan berdampak pada keduanya. Beberapa jam kemudian, napas Lu Ming meledak dan berhasil melangkah ke ganda Sandy. Namun, setelah melangkah ke kembaran Tuhan dan Kaisar, energi dari rune rahasia itu juga habis. Meski ada ratusan rune rahasia, masing-masing hanya mengandung segumpal energi. Apalagi kultivasi seni rahasia kuno itu tidak tinggi. Promosi Lu Ming sekali dan 2 kali lipat dari Kaisar Dewa sangat kecil, jadi meskipun jumlahnya besar, itu hanya membantu Lu Ming untuk menembus kultivasi baru. Bagaimanapun, ini adalah ranah Dewa dan Kaisar. Selain itu, dia adalah tubuh yang tabu. Dibutuhkan terlalu banyak energi untuk menerobos alam. Setiap terobosan membutuhkan energi puluhan kali, ratusan kali, atau bahkan lebih banyak dari orang biasa. Jika tidak, kekuatan tabu tidak akan begitu kuat. Setiap jejak kekuatan tabu membutuhkan lebih banyak energi untuk dipadatkan.
Lu Ming sangat puas dengan terobosannya. Aku tidak tahu seberapa kuat aku sekarang. Lu Ming merasakan kekuatan yang besar dan melonjak di tubuhnya dan merasa sedikit bersemangat di hatinya. Sandy berlipat ganda, sekarang dibandingkan dengan kekuatan Shen Huang Jiuchong, itu terlalu kuat. Lu Ming merasa jika dia berada di alam semesta yang luas sekarang, dia benar-benar dapat menghancurkan langit dan bumi. Dia bisa meledakkan bintang dengan satu pukulan sesuka hati. God Emperor, di seluruh alam semesta, dapat dianggap sebagai master. Di tingkat seluruh alam semesta, Kaisar Dewa dapat dianggap sebagai master kelas 1. Adapun keadaan aslinya, itu untuk menekan keberadaan kekuatan besar, dan itu adalah supremasi alam semesta yang sebenarnya. Sekarang, Lu Ming telah melangkah ke jajaran master kelas 1 di alam semesta. Ini juga merupakan puncak yang dapat dicapai oleh generasi muda alam semesta. Sejauh yang diketahui Lu Ming, tidak ada seorang pun di generasi muda dari seluruh alam semesta Hong Huang, termasuk Tiamong, yang telah mencapai alam dewa. Yang tertinggi ada di alam dewa. Adapun generasi muda yang terkuat, dapat mencapai God Emperor beberapa kali, tetapi tidak terlalu jelas, diperkirakan tidak akan terlalu tinggi. Bagaimanapun, sangat sulit untuk menembus alam ketuhanan. Sekarang, pergilah ke dunia kedua, yang paling membantuku. Lu Ming meninggalkan pengasingan dan menatap langit. Bagi Lu Ming, level pertama dunia hanyalah sebuah transisi. Punggul bodi adalah yang paling penting baginya. Dan lingkungan kultivasi dunia kedua adalah yang paling cocok untuk alam Kaisar Dewa, di mana kita dapat membuat kemajuan pesat. Kali ini, Lu Ming harus memanfaatkan kesempatan untuk meningkat sebanyak mungkin, dengan cepat melewati ambang God Emperor, dan bergegas ke ranah God secepat mungkin. Hanya di alam Tuhan, beberapa rahasia alam semesta dapat dilibatkan. Jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat. Sua. Lu Ming naik dari langit, dan napasnya terbuka penuh. Seperti Streamer, dia bergegas ke kedalaman langit. Ketika Lu Ming bergegas ke ketinggian tertentu, kekosongan itu secara alami terbelah dan Lu Ming bergegas ke dalamnya. Begitu dia bergegas ke dalamnya, Lu Ming merasakan kekuatan yang kuat menariknya dan terbang menuju suatu tempat. Kekuatan ini tak tertahankan dan tak tertahankan. Lu Ming hanya bisa terbang ke depan sepanjang gaya ini. Momen baru, cahaya baru di dunia. 4289. Lu Ming menemukan bahwa dia telah datang ke dunia baru. Dia melihat ke atas. Dia menemukan bahwa dia sekarang berdiri di atas batu biru. Lebarnya sekitar 3 meter dan bulat. Lu Ming melihat sekeliling dan menemukan sejumlah besar batu biru ini di sekitarnya. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya berada di danau yang luas. Semua batu biru ini ada di danau. Ada sejumlah besar batu biru ini di danau. Sekilas, setidaknya ada ribuan dari mereka. Lu Ming berdiri di salah satu batu biru. Ini adalah kolam yang rusak. Lu Ming berbisik. Dalam informasi yang diberikan oleh Fei Huang, Lu Ming mengetahui bahwa ini adalah kolam kehampaan yang rusak. Dari level pertama ke level kedua tidak muncul secara acak di tempat tertentu di level kedua, tetapi akan muncul di tempat yang tetap. Seperti memecahkan kolam kosong. Ada 4 kolam kosong di dunia kedua. Itu sesuai dengan 4 wilayah berbeda di dunia di lantai pertama. Di tingkat pertama dunia, wilayah tertentu di dunia akan masuk ke tingkat kedua, dan akan ada kolam kosong yang sesuai. Aku harus menjadi yang di timur. Di ujung timur, aku harus pergi ke barat untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Lu Ming mengidentifikasi arah, lalu naik ke langit dan terbang ke barat. Segera, Lu Ming meninggalkan danau dan sampai di sebuah gunung di tepi danau. Apakah kekuatan semacam ini adalah roh kelaparan yang legendaris? Lu Ming merasakan energi mengambang antara langit dan bumi, dan matanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan rasa ingin tahu. Di dunia kedua kota celestial, energi yang terkandung antara langit dan bumi sama sekali berbeda dari energi alam semesta yang luas. Tidak ada yang tahu jenis energi apa itu. Ketika alam semesta masuk, itu disebut Hong Huang Qi, yang berarti Qi langit dan bumi yang terkandung di benua Hong Huang di masa lalu. Jenis energi ini lebih maju dan misterius daripada aura alam semesta. Namun, makhluk di alam semesta tidak dapat secara langsung menyerap energi ini, sehingga mereka harus menggunakan cara khusus. Yang disebut sarana khusus adalah mengandalkan tungku unik dari dunia lapisan kedua kota celestial. Menurut informasi yang diberikan oleh Fei Huang, di antara banyak peninggalan kuno di dunia kedua, akan ada sejenis kompordan. Tungku semacam ini akan terus menyerap gas kelaparan antara langit dan bumi, lalu memurnikan pil Hong Huang. Pil Hong Huang jenis ini dapat langsung diserap dan disuling. Terlebih lagi, tidak peduli kekuatan apa yang kamu latih, kamu dapat menyerap dan menyempurnakannya. Misalnya, surga dan umat manusia, seperti tubuh tabu, seperti makhluk hidup yang mempraktikkan kekuatan ilahi di alam semesta yang luas, dapat disempurnakan dan diubah menjadi kekuatan mereka sendiri untuk membantu orang dengan cepat meningkatkan pencapaian dan merebus tubuh spiritual mereka. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pil yang paling ajaib.
Fei Wang berkata bahwa di kota abadi Taisang, ada makhluk tertinggi. Mereka yang memasuki kota abadi dapat dengan cepat meningkatkan pencapaian mereka dan memperlebar jarak dengan orang lain. Untuk keberadaan alam Sandy, ciptaan terbesar adalah Pil Hong Huang. Namun, kota Taisangxian memiliki aturan Taisangxian Cheng. Tungku untuk memurnikan Pil Hong Huang tidak dapat dikeluarkan. Misalnya, terakhir kali Fei Wang dan yang lainnya memasuki kota abadi Taisang. Ketika mereka keluar, mereka ingin mengeluarkan tungku, tetapi tidak bisa. Ketika mereka akan pergi, kompor itu terbang secara otomatis. Jika mereka bisa mengeluarkannya, Istana Surga akan mengeluarkan sejumlah besar tungku dan untuk diteruskan ke Tianjiao yang mereka masuki kali ini. Begitu mereka datang ke sini, mereka dapat menggunakan tungku untuk memurnikan Pil Hong Huang dan meningkatkan pencapaian mereka. Tapi sebenarnya, tidak. Semua orang yang datang perlu menemukan tungku untuk memurnikan Pil Hong Huang. Tujuan utama aku sekarang adalah menemukan tungku untuk memurnikan Pil Hong Huang, sehingga aku dapat dengan cepat meningkatkan pencapaian aku. Aku telah memasuki tingkat kedua beberapa tahun lebih lambat dari yang lain. Lu Ming berbisik. Begitu orang kuat dari alam dewa lainnya masuk, mereka berada di tingkat kedua, jauh lebih awal dari Lu Ming. Beberapa dari orang-orang ini mungkin telah memperoleh tungku dan memurnikan Pil Hong Huang untuk meningkatkan pencapaian mereka. Jika dia tidak mempercepat, dia mungkin tidak mengikuti orang lain. Namun, jika ingin mendapatkan tungku, kamu harus pergi ke beberapa peninggalan atau bangunan. Secara alami, tidak mungkin mendapatkan tungku di hutan belantara. Lu Mingli merasionalisasi rencana selanjutnya, dan kemudian terus terbang ke barat. Namun, tak lama kemudian, Lu Ming tiba-tiba merasakan krisis. Wah! Pada saat berikutnya, dari bawah Lu Ming, ada cahaya pedang putih bersih yang muncul dari langit dan menusuk Lu Ming dengan kecepatan yang luar biasa. Lu Ming tanpa sadar ingin mundur, tetapi pada saat ini, di belakang Lu Ming, di depannya, di kedua sisi, ada lampu pedang yang membunuh Lu Ming. Ini sangat cepat. Hanya di atas Lu Ming, tidak ada cahaya pedang. Sua. Lu Ming naik dari langit dan terus bergegas ke atas. Tapi saat Lu Ming bergegas, ada juga cahaya pedang yang menebas kepala Lu Ming. Kekuatan cahaya pedang ini bahkan lebih mengerikan. Itu lebih kuat dari cahaya pedang ke arah lain. Ini benar-benar pembunuhan. Serangan ke arah lain jelas memaksa Lu Ming untuk bergegas ke atas, dan kemudian menyerang dari atas untuk melancarkan serangan yang harus dibunuh. Ke segala arah, itu adalah serangan. Tetapi intensitasnya sangat luar biasa, sangat mengganggu ruang, sehingga Lu Ming ingin menggunakan gerakan besar, tetapi tidak dapat melakukannya. Dalam hal ini, hanya koneksi keras. Menghancurkan langit. Lu Ming mengaum di dalam hatinya dan menunjukkan keahlian rahasianya sendiri, menghancurkan langit. Tubuhnya, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, berubah menjadi senjata panjang dan melesat ke atas. Ledakan. Dengan raungan yang mengguncang bumi, roh tombak dan pedang menyapu ke segala arah seperti angin kencang. Dalam sekejap, Lu Ming merasakan pedang tajam Qi di atas, mematahkan serangan dan pertahanannya, dan membombardirnya. Seberapa kuat? Pria di atas sangat kuat. Bahkan jika Lu Ming adalah seorang kaisar ganda, dia bukanlah lawannya. Pedang Qi jatuh pada Lu Ming dan memotong tubuh Lu Ming, meninggalkan serangkaian luka pedang di tubuh Lu Ming, dan darah mengalir lurus. Kekuatan amarah, tekanan Lu Ming ke arah bawah. Cahaya pedang di bawah terus memotong ke arah Lu Ming. Blokir. Lu Ming raung. Pada saat kejatuhannya, dia memberikan pukulan telak. Kekuatan tinju bertabrakan dengan cahaya pedang di bawah, dan ada ledakan lain. Namun, cahaya pedang di bagian bawah jauh lebih lemah daripada di bagian atas, yang langsung dihamburkan oleh tinju Lu Ming. Aurora hebat. Setelah menyebarkan cahaya pedang di bawah, Lu Ming langsung menggunakan teknik aurora besar, mengubah tubuhnya menjadi aurora, dan bergegas turun ke tanah. Menyentuh. Begitu dia mendarat di tanah, Lu Ming menginjak tanah, dan sebuah lubang besar keluar dari tanah. Tubuh Lu Ming, seperti anak panah dari tali, melesat ke depan. Hanya ketika kita telah menyingkirlah krisis telah hilang. Lu Ming berbalik dan melihat ke belakang. Sua-sua-sua. Bentuk tubuh berkedip-kedip, sederet sosok muncul, seluruh tubuh memancarkan cahaya yang indah. 4290. Di belakang Lu Ming, lebih dari selusin sosok muncul. Lebih dari 10 sosok ini, semuanya ditutupi oleh cahaya putih, sepasang sayap putih, terbentang. Keluarga malaikat, semuanya adalah keluarga malaikat. Sebuah keluarga malaikat muda di tengah kelompok itu tiba-tiba menarik perhatian Lu Ming. Gabar. Lu Ming bergumam, matanya menyipit, mengungkapkan kesempatan yang dingin dan membunuh. Ya, keluarga malaikat muda di tengah adalah roh jahat tak tertandingi dari keluarga malaikat, Tianjiao dalam daftar alam semesta Tianjiao, Gabar. Awalnya, ketika mereka berada di istana para elf, orang-orang dari keluarga malaikat datang dengan semangat Gaber. Pada akhirnya, semangat Gaber dikalahkan oleh Lu Ming, sehingga Lu Ming bertemu dengan Gaber. Saat ini,
Lihat, pengenalan alami. Itu Gabert yang baru saja melancarkan serangan sengit ke Lu Ming dari ketinggian. Selusin lainnya, beberapa di antaranya anak muda, dan sisanya adalah anak muda yang tampaknya berusia 30-an. Kekuatan orang-orang ini sangat kuat. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa yang terendah adalah 3 kali lipat dari dewa dan kaisar. Adapun Gabert, dia sudah mencapai level 5. Dikatakan bahwa Gabert hanya memiliki 4 tingkat kultivasi kaisar dewa. Sepertinya dia telah membuat terobosan dalam periode waktu ini ketika dia memasuki kota abadi Taisang. Sebuah pikiran melintas di benak Lu Ming. Dewa dan kaisar, kamu baru saja menembus Sandy Hizong. Bagaimana kamu bisa menerobos ke Sandy Erzong? Kamu tidak diizinkan untuk tinggal. Gabert berbicara dengan dingin, matanya tertuju pada Lu Ming, memancarkan cahaya dingin. Dia melaporkan dari orang-orang malaikat yang datang dari lapisan pertama dunia bahwa Lu Ming menerobos kaisar dewa, membunuh semua arah, dan membunuh banyak orang kuat di klan selama beberapa hari. Kekuatan bertarungnya luar biasa. Hal ini membuat Gabert memiliki rasa urgensi. Dia tahu bahwa Lu Ming telah menembus kehampaan. Dia pasti muncul di kolam kosong. Jadi dia segera membawa beberapa ahli dari klan malaikat untuk menyergap di sini. Dia ingin membunuh Lu Ming. Awalnya, dengan kekuatan mereka tiba-tiba menyerang dan membunuh mereka, dan praktik Lu Ming menerobos alam Tuhan dan kaisar pasti akan mati. Tapi tanpa diduga, kultivasi Lu Ming mencapai tingkat ganda Tuhan dan kaisar, dan kekuatan bertarungnya meningkat pesat. Dia berhasil melarikan diri dari serangan mereka. Ini membuat Gabert luar biasa. Pada saat yang sama, pembunuhan Lu Ming lebih kuat, ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemajuan Lu Ming terlalu buruk. Jika terus seperti ini, tidak akan lama lagi kita akan menyusulnya. Dengan kebencian mereka, dia akan mati. Kita harus menyingkirkan Lu Ming sebelum dia benar-benar mengungguli dia. Gabert, kamu juga termasuk dalam daftar kebanggaan alam semesta. Tidak tahu malu dan konyol bahwa kamu harus bersatu dengan banyak orang untuk melakukan serangan diam-diam. Pada saat yang sama, kekuatan tabut terus beredar. Cedera yang baru saja dideritanya pulih dengan cepat. Jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo bunuh dia. Gabert minum dengan dingin. 12 malaikat di belakangnya mengepakkan sayapnya dengan cepat. Tubuh mereka seperti pita putih. Mereka membunuh Lu Ming, dan pedangnya dipotong. Cahaya pedang yang tajam memotong Lu Ming. Kekuatan yang mengerikan membuat Lu Ming berdiri di atas kepalanya. Formula kata perang, menghancurkan gaya langit. Lu Ming meraung, dan kode perang berhasil memicu kekuatan tempur tertinggi 7 kali saat ini. Kemudian dia menggunakan gaya langit yang pecah, berubah menjadi tombak, dan bergegas ke pedang malaikat milik Gabert. Baru saja, di bawah serangan pihak lain, Lu Ming gagal mengeluarkan semua kekuatan bertarungnya. Saat ini, dia mendorong kekuatan bertarungnya ke puncak dan ingin mencoba kekuatan bertarung Gabert. Kekuatan tempur Gabert relatif rendah dalam daftar kebanggaan kosmik, peringkat paling bawah, yang bisa dikatakan sebagai ambang efektivitas pertempuran dari daftar Tianjiao alam semesta. Mengetahui kekuatan tempur Gabert, kita bisa mengetahui seberapa tinggi ambang kekuatan pertempuran alam semesta. Ledakan. Serangan kedua pria itu bertabrakan satu sama lain dan pecah menjadi raungan yang mengguncang bumi. Momentum yang ganas, seperti badai, menyapu ke segala arah. Tubuh Lu Ming kaget, tapi dia tiba-tiba mundur. Dia merasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia telah mematahkan banyak tulang dan memuntahkan beberapa suap darah dari mulutnya. Lu Ming sama sekali bukan lawan. Dia menderita pukulan berat dengan satu gerakan. Kekuatan yang begitu kuat, kekuatan bertarung Tianjiao dalam daftar alam semesta Tianjiao tidak dapat diukur oleh alam Tuhan, atau oleh kandidat dalam daftar alam semesta Tianjiao. Lu Ming mengubah sebuah pemikiran di benaknya, dan matanya sangat bermartabat. Kekuatan bertarung Gabert benar-benar di luar kemampuannya. Kultivasi Gabert adalah 5 tingkat kaisar dewa, 3 kali lebih tinggi dari Lu Ming. Bahkan jika kita menghitung menurut keberadaan kaisar dewa yang paling umum, dan kemudian mengukurnya dengan kultivasi alam dewa, itu 9 tingkat lebih rendah. Selain itu, Gabert sendiri adalah kaisar surga yang tiada taraf. Ketika dia dalam keadaan Tuhan, dia adalah kandidat dari daftar Tianjiao alam semesta. Dia bisa bertarung di 4 level. Dengan cara ini, totalnya adalah 13 level. Bahkan jika Lu Ming melanggar batas sekarang, dia tidak dapat mencapai level pertarungan di 13 level. Faktanya, Gabert dari alam dewa jauh lebih kuat daripada calon alam semesta. Nyatanya, sangat rumit untuk mengukur kekuatan tempur Shen Huangjing, yang tidak dapat diukur sepenuhnya dengan level Shen Huangjing. Karena gapnya terlalu besar. Di Shen Huangjing, itu hanya kaisar dewa biasa. Mereka yang tidak bisa melewati level adalah kaisar dewa biasa. Jika kamu dapat melewati 1 level, 2 level, atau 3 level di Shen Huangjing, kamu akan memiliki kekuatan tempur yang berbeda saat kamu menerobos Shen Huangjing. Selain itu, setelah terobosan ke alam dewa, kemajuan kultivasi, peningkatan berbagai seni rahasia asli, rahasia fisik, dan faktor kekuatan ilahi asli, juga akan menyebabkan perubahan besar dalam kekuatan tempur.
Misalnya, dua kandidat dari daftar Tianjiao alam semesta dapat bertarung di 4 level di Shen Huangjing. Setelah mereka menerobos ke ranah Sandy, bukan berarti mereka bisa mempertahankan daya juang, juga tidak memiliki daya juang yang sama. Mereka masih perlu diukur dengan kultivasi mereka di kerajaan dewa. Jika satu orang menerobos alam Tuhan dan menjadi biasa-biasa saja, dengan sedikit peningkatan di semua aspek, sementara orang lain memiliki peningkatan besar di semua aspek, seperti seni rahasia asli, rahasia fisik, dan faktor kekuatan ilahi asli, dia akan menjadi lebih baik dari orang lain, dan jauh lebih kuat. Selain itu, di ranah dewa dan kaisar, tidak ada batasan untuk bertarung di 9 level, sehingga perhitungan efektivitas tempur menjadi lebih rumit. Oleh karena itu, Istana Surgawi dan ras utama di alam semesta telah merancang satu set metode perhitungan kekuatan tempur, bintang, untuk Shen Huangjing berdasarkan pertarungan lintas tingkat Shen Huangjing. Sebuah bintang adalah celah kecil antara dua alam. Misalnya, jika kamu bisa bertarung melintasi satu level di Shen Huangjing, itu adalah kekuatan tempur, satu bintang. Itu adalah kekuatan tempur, bintang 2, yang bisa bertarung melintasi dua bintang. Seperti Shen Huangjing, secara umum, kekuatan tempur Shen Huangjing setara dengan 3 tingkat Shen Huangjing. Artinya, ada perbedaan kekuatan tempur 3 bintang. Di alam Tuhan dan Kaisar, kekuatan tempur 3 bintang, itulah yang bisa bertarung lintas level. Di ranah Dewa dan Kaisar, kekuatan tempur 6 bintang, itulah yang dapat melintasi 2 level.